Ibu, Bapak, judulnya memang gimana ya? Mungkin sengaja lah kita sepakat dengan Bu Kabak untuk memilih judul yang punya nilai daya tarik mungkin gitu ya. Poin penting persiapan 2026. Sebenarnya sih yang akan saya bahas ini lebih kepada ikhtiar-ikhtiar dan syariat-syariat ya. Poin pentingnya sih kalau menurut saya nyiapkan 2026 ya iman dan ketakwaan yang ditingkatkan, ibadah yang ditingkatkan, settingan berbuat baik yang harus ditingkatkan. Itu poin paling utamanya gitu ya. Tapi yang akan saya ulas ini adalah beberapa ikhtiar-ikhtiar dan syariat yang perlu kita cermati pada saat kita sudah petakan 2026 nanti kita mau ada belanja yang masuk ke rezim pengadaan. Kalau rezimnya gaji, ya udahlah gitu kan ya. Kalau rezimnya mungkin seputar apa hibah, subsidi, belanja uang, nah itu mungkin mesti agak ekstra hati-hati. Siapa tahu beririsan dengan pengadaan barang jasa. Nah kalau Bapak Ibu 2026 nanti ada terpetakan agenda belanjanya, jangan 2026 nanti memikirkannya gitu. Harusnya ya udah dari kemarin-kemarin, dari sekarang-sekarang kita sudah bangun ikhtiar seperti apa langkah-langkah yang akan kita jalankan ya untuk mencermati beberapa upaya-upaya strategis yang akan kita jalankan. Oh ya, tadi sudah dikenalkan Bapak Ibu, salam hormat saya Faru Razi. Ibu Bapak, akhir tahun sekarang ini, ini kan idealnya ya, idealnya bukan ideal sebenarnya ya, kecemasan mungkin bisa jadi ya. Tapi saya gunakan kosakata idealnya. Idealnya bagaimana kita sudah secara optimal, komprehensif, memikirkan bagaimana rencana pelaksanaan, menyiapkan bagaimana agenda kita 2026 nanti gitu. Tapi apa boleh buat juga nih, suka ataupun tidak suka, ya akhir tahun kita berada di posisi merampungkan 2025 yang eh, masih berjalan ya. Makanya pada saat bercerita tentang mempersiapkan 2026, ya apa boleh buat, kita juga sedang di posisi memastikan 2025 sudah rampung ya, agar tidak menjadi beban 2026. Bahkan bisa jadi nih Bapak Ibu, pada saat memikirkan 2026, berpotensi kita bertemu dengan cerita akhir 2026 nanti yang akan beririsan dengan 2027. 2026 sudah kita pikirkan bagaimana, 2025 sekarang sudah kita pikirkan bagaimana langkah-langkah yang akan kita bangun ya. Makanya kalau sudah cerita tentang perencanaan pengadaan, apalagi kalau sudah konstruksi, terkadang tidak sekedar cerita N-1 ya, tapi sampai cerita N-2 kadang, bahkan bisa jadi lebih gitu kan. Bagaimana kita membangun strategi ketidaksiapan, ketidakcakapan kita untuk membangun beberapa ikhtiar-ikhtiar strategi dalam mempersiapkan pengadaan pada tahun rencana kita, tahun pelaksanaannya, ya jadinya kadang kita jadinya ya tadi ya dengan kepanikan ini gimana, kok di dalam DPA seperti ini, kok jadinya susah dilaksanakan. Nah, itu terkadang ya kisah-kisah yang terjadi ya karena memang kita tidak mempersiapkan pengadaan kita ya pada waktu yang tepat. Makanya ini saya apresiasi tingkat tinggi ini ya buat UKPBJ Kabupaten Magetan di agenda fokus bangsanya memprakarsai ada ikhtiar bersama kita, talabul ilmi, belajar bersama kita. Ya, saya yakinlah materi yang akan kita diskusikan ini rasanya udah tahu kita semuanya. Saya pun menyadari yang saya sampaikan ini sebenarnya cerita berulang gitu kan. Tapi kita pahami juga kan kata pujangga lancarnya kaji itu karena diulang. Siapa tahu dengan kita kaji berulang, ya semakin lancar kita. Mudah-mudahan bisa menjadi ikhtiar. Bapak Ibu sekilas saja, pasti sudah dibahas kemarin, saya juga sudah nonton di acara yang sebelumnya, bagaimana kita mengakhirkan 2025, ini sekedar mengingatkan saja, sekarang sudah tanggal 17, maka bisa jadi ada effort-effort yang perlu kita optimalkan di pengakhiran 2025, biar 2026 kita sudah tidak lagi punya kendala-kendala tersendiri ya. Memang kalau kita lihat salah satu permasalahan berat kita di pengadaan adalah kita dalam tekanan waktu ya. Beda kalau Bapak Ibu pakai uang sendiri, nggak ada masalah tuh lewat tahun anggaran, nggak masalah sampai ketemu Lebaran, nggak masalah mungkin tukang nggak selesai janjinya, Lebaran selesai ternyata sampai Idul Adha misalnya bisa jadi gitu kan, nggak ada masalah kita, nggak ada masalah gitu. Tapi yang agak jadi berat adalah ketika kita di dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah ini terikat dengan satu kondisi pada posisi rupiah murni ini ya. Ini yang membuat kita terbatas pada ritme periode
tahun anggaran tertentu. Sehingga mau tidak mau nih, salah satu potensi resiko yang kita hadapi di setiap tahun pengadaan itu adalah cerita akhir tahun gitu. Makanya memang harus kita pikirkan ya, berusaha untuk tidak bertemu pengadaan itu di akhir tahun, biar kita tidak terlalu terbebani. Kecuali untuk pengadaan-pengadaan yang tak bisa kita hindari, pasti ketemu akhir tahun ya. Langganan internet, makan minum pasien, cleaning service, itu kan pasti tak bisa kita hindari. Tapi untuk beberapa pengadaan-pengadaan, ya kita harus upayakan betul, dari sekarang sudah kita atur strategi, jangan sampai bertemu dengan 10 November ya, biar kita punya jeda 50 hari terakhir untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kita bisa membangun beberapa strategi. Kenapa perlu menghindari akhir tahun? Ya, terkadang ini jadi kendala ya. Yang pertama pastinya yang sudah saya ucapkan barusan, tutup anggaran. Di peraturan boleh itu bilang, udah nggak apa-apa, pemberian kesempatan dapat melewati tahun anggaran. Kata keuangan gimana? Siapa yang mau bayar? Gitu kan. Nah, itu kan potensi resiko di akhir tahun ya. Kemudian cuaca lah, tak bisa kita pungkiri ya. Jarang kita berbantah-bantah kalau sudah ketemu bulan dengan kata di belakangnya ber ember itu, pasti kita berhadapan dengan kisah-kisah cuaca yang kadang mengganggu aktivitas pengadaan ya. Bukan mengganggu ya, rahmannya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita memang harusnya mengatur strategi atas periode yang sudah dibuat tertib dan rutin itu gitu. Kemudian fluktuasi, Ibu Bapak sadar ataupun tak sadar, ternyata di beberapa komoditas tertentu, apalagi sektor konstruksi misalnya, terkadang cerita tentang akhir tahun anggaran itu terjadi kenaikan. Mungkin supply demand mempengaruhi ya, ketika mungkin yang minta banyak, ya terjadi nih mungkin kondisi harga yang sedang tinggi. Yang keempat, ini juga jadi kendala tersendiri di akhir tahun, yang sudah harus kita pikirkan biar tidak berulang nanti cerita tahun depan, penurunan komitmen akibat kanan akhir tahun. Mungkin ada beberapa PPK ketika bulan Mei Juni, gagah perkasanya dia, tegasnya, galaknya dia gitu. Tapi ketika sudah akhir tahun, desakan situasi akhirnya gampang tersentuh, main perasaan, melemah kekuatannya gitu kan. Akhirnya ya cenderung jadi ikhlas-ikhlas saja ketika dalam suatu tekanan gitu kan. Nah ini juga tantangan tersendiri ketika sudah di akhir tahun. Mungkin kemarin, galah nggak bisa, harus kayak gini. Jangan coba-coba ya penyedia. Tapi ketika takut tak terserap, ketika takut akhir tahun anggaran, akhirnya ya memaafkan, gampang luluh hatinya. Itu yang mungkin bisa jadi sisi yang lain. Kemudian yang kelima, nah ini juga tantangan di akhir tahun ini, pergantian ranah kewenangan ya. Terkadang masih ada perdebatan-perdebatan. Saya PPTK 2025, ini 2026, bukan urusan saya. Saya KPA DSK-nya tahun anggaran 2025, bukan cerita tentang 2026. Wah, udah. Akhirnya mulai nih, mulai jadinya saling mengalihkan tanggung jawab. Nah, ini juga tantangan. Makanya Ibu dan Bapak, di penghujung akhir tahun ini, kita bisa mengambil hikmah banyak kisah-kisah yang mudah-mudahan 2026 nanti kita ulangi lagi kisah-kisah ini. Saya sering menyarankan, apalagi kayak konstruksi ya, kalau bisa dihindari betul ketemu tanggal 10 November, biar kita bisa ketemu dengan beberapa upaya-upaya di 50 hari terakhir gitu kan. Kalau sudah ketemu 10 November, ya siap-siap tuh, beberapa hal-hal harus ekstra kita pikirkan, effortnya jadi lebih gitu kan. Oke, nah Bapak Ibu, di akhir tahun ini paling tidak mungkin kita akan ketemu tiga kondisi ya, yang mudah-mudahan semuanya berada di posisi yang pertama ini ya. Yang pertama, 2025 ini selesai. Yang kedua, tidak selesai. Yang ketiga, terpaksa melewati tahun anggaran. Terpaksa melewati tahun anggaran. Kita lihat sekilas saja. Ini mohon izin, ternyata ada dari kementerian lembaga juga saya lihat di yang hadir ya. Ini tadi saya pikir karena ini cerita tentang Pemda, makanya materi saya dominan cerita tentang Pemda. Buat Bapak Ibu yang dari kementerian lembaga, satker-satkernya kementerian lembaga, ya mirip-mirip sih. Mungkin ada beberapa teknis yang mungkin yang agak membedakan sedikit. Ini saya mohon izin cerita dari Pemda ya. Cerita dari Pemda. Ini beberapa nama sepertinya dari satkernya kementerian. Bahkan saya tadi lihat, saya kenal sepertinya ada aparat penegak hukum juga yang ikut sepertinya ini Mbak Didi. Saya mesti hati-hati dalam berbicara biar nggak apa-apa ya, ini forum ilmiah ya, boleh-boleh aja kan saya ngomong apa adanya gitu ya. Nah kita lihat, gimana kalau seandainya pengadaan kita di akhir tahun ini selesai. Eh
Internet selesai 31 Desember. Cleaning service selesai 31 Desember. Pekerjaan konstruksi selesai 31 Desember. Makan minum tamu selesai 31 Desember. Misal ya. Yang pasti ya ini, pastikan kita katakan selesai setelah kita membuat analisa komparasi. Kontrak bilang apa gitu. Jangan ada secuil pun di dalam kontrak yang belum terwujudkan. Jangan sampai ada sedikit pun yang sudah dijanjikan di dalam kontrak yang belum terwujud. Ujung-ujungnya dianggap nggak selesai itu kan. Maka pastikan semua yang kita lakukan di akhir tahun ini matching dengan yang sudah disebutkan di dalam kontrak. Berarti bagian kontrak yang perlu kita pantau betul adalah keluaran, lingkup, dan apa yang menjadi lampiran kontrak, cerita tentang spek teknis, keluaran, dan lingkup. Yang kedua, tak menutup kemungkinan kita sediakan dukungan pendampingan. Nah, kan kita Bapak Ibu di setiap kementerian, lembaga, Pemda punya UKPBJ, punya APIP, optimalkan betul beliau-beliau ini. UKPBJ dan APIP ini, oh Masya Allah, mereka-mereka yang paling rajin baca peraturan, paling rajin ikut BIMTEK, paling sering menemukan variasi-variasi pengadaan. Mudah-mudahan informasi dari mereka bisa jadi insight kita untuk mengakhiri dengan mulus dan cantiknya akhir tahun 2025 ini. Kemudian yang ketiga, pastikan kembali buat daftar simak, buat daftar checklist, apa saja dokumen-dokumen administrasi, pendokumentasian yang perlu kita pastikan sudah tersedia ya. Yang belum tersedia, ya kita rapikan ya. Tapi hati-hati jangan sampai ada backdate, tanggal mundur, segala macam. Takutnya nanti muncul potensi masalah baru. Kemudian yang keempat, nah ini jangan lupa Ibu dan Bapak, pengadaan itu bagian dari himpunan, bagian dari keuangan. Tetap kita tidak bisa egois hanya sekedar melihat regulasi pengadaan, tapi juga perhatikan ketentuan keuangan ya. Buat Bapak Ibu di Pemda berarti cermati betul bagaimana sisdurnya Bupati, Gubernur, Wali Kota yang mengatur terkait dengan pembayaran. Ini terkadang ada varian-varian ya. Ada daerah yang tetap boleh sampai 31 Desember, ada yang cuma 24 Desember saja, ada yang 15 Desember, ada yang 18 Desember, ada yang 28 Desember. Ini kan berarti kan pola-pola kebijakan yang mungkin yang diatur oleh teman-teman PPKD, teman-teman yang mengelola terkait dengan pencairan segala macam, maka perlu diperhatikan ketentuan terkait dengan skema pembayaran. Berarti perhatikan Permendagri 77 2020-nya ya. Ini untuk yang teman-teman di APBD ya. Kalau untuk teman-teman yang di kementerian lembaga ya berarti perhatikan betul bagaimana peraturan Dirjen Perbendaraan, kemudian koordinasi sama KPPN-nya agar nanti matching dalam proses pembayaran. Jangan lupa perhatikan juga sisdurnya kepala daerah ya, sisdur kepala daerah. Ini yang kita poin nomor dua ini yang tidak bisa kita seragamkan ya. Karena dulu kan saya tangkap Mendagri itu banyak mengatur lah pada saat PP 58 2005, Permendagri 13 2006 waktu itu kan, tapi sejak PP 12 2019, Permendagri 77 2020, Mendagri sepertinya memberikan kewenangan banyak kepada kepala daerah untuk mengatur tentang sisdur. Makanya kita perlu cermati bagaimana skema keuangan yang berlaku di tempat Bapak Ibu dimatchingkan dengan ketentuan pengadaan barang jasa. Poin nomor dua ini kadang beda-beda nih setiap daerah ya. Kemudian kita lihat kondisi kedua yang dimungkinkan terjadi, pekerjaan nggak selesai. Amin, amin, auzubillah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bertemu dengan kisah-kisah pekerjaan tidak selesai ya. Mau diberikan kesempatan juga nggak selesai, mau dimungkinkan lewat tahun juga nggak rampung. Akhirnya dengan berat hati kita nyatakan putus gitu ya. Ini bukan perkara nyaman ini, cerita tentang putus ini, ya, apalagi putusnya sepihak ya, bukan putus baik-baik. Kalau sudah putus sepihak, wah ini muncul berbagai macam potensi ya. Bahkan ranah hukumnya jadi bervariasi, bahkan jadi multidimensi ranah hukum ketika sudah cerita tentang bagaimana putusnya kontrak yang perlu kita pikirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi Bapak Ibu. Tapi kalaupun saja terpaksa terjadi putus kontrak misalnya, maka pastikan putus kontraknya itu berjalan sebagaimana hal yang sudah disebutkan di dalam kontrak. Ingat kontrak kita itu menganut azas pacta sunt servanda. Jadi ketika tertuang di dalam kontrak, kita harus jaga betul itu adalah undang-undang bagi para pihak yang harus kita jaga konsistensi penerapannya. Jangan melakukan inovasi-inovasi yang tanpa baca kontrak. Jangan lakukan kreativitas yang ternyata bertentangan dengan kontrak. Lihat dulu kontraknya bilang apa. Kalau saja kontraknya udah terlanjur bilang kalau mau mutusin maka dilakukan ini dulu, lakukan gitu. Kalau kontraknya bilang 14 hari misalnya ya, ya sudah apa boleh buat tempuh gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ketika kita melakukan tindakan pemutusan kontrak, pihak yang diputuskan tak terima dan mulai mengait-ngaitkan adanya perbuatan melawan hukum perdata yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kan nggak enak banget gitu kan. Makanya kalau paksa harus putus kontrak, kita cermati dulu kontrak bilang apa gitu.
Kemudian yang kedua, petakan betul apa yang sudah dijanjikan dalam bentuk sanksi ya, entah ganti rugi, entah denda keterlambatan, entah cair jaminan, entah berbagai macam lah ya. Maka lakukan pemberlakuan sanksi sesuai dengan yang sudah dijanjikan di dalam kontrak. Kemudian yang ketiga sama nih Bapak Ibu, kertas kerja, notulen, berita acara, rekaman ngobrol, foto, video, dokumentasikan dengan baik. Tertib administrasi menjadi strategi terbaik ya untuk memitigasi resiko dalam permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk ketika terjadi pemutusan kontrak. Kemudian yang keempat, kalau saja kita harus bayarkan nih kontrak yang kita putus, maka hati-hatilah. Saya mempelajari banyak kasus yang lanjut sampai bergeser ke ranah hukum pidana, misalnya tindak pidana korupsi dari kisah putus kontrak, diantaranya ya memang mengabaikan kehati-hatian dalam membayar prestasi dari kontrak yang diputus. Jadi cermati betul, hati-hati betul terkait dengan kontrak yang terpaksa kita putus dengan penuh ketelitian gitu. Yang mana yang bisa dibayar? Bila perlu mungkin kita minta tolong inspektorat bantu review dulu barangkali kira-kira ini layak dibayar atau tidak. Gedung cuma setengah nih jadinya berpeluang mangkrak kan, jangan-jangan baru bisa dibangun tahun depan. Jangan-jangan baru bisa dibangun tahun depan. Kebayang kalau dibangun tahun depan, jangan-jangan selama setahun itu kena hujan, keropos, mangkrak, aus, segala macam. Berarti kan bisa jadi kita perlu libatkan beberapa pihak yang mungkin akan menganalisa layaknya berapa sih kita bayarkan si penyedia sehubungan dengan cerita akhir pekerjaan yang ternyata baru selesainya seperti itu gitu. Sama untuk pembayaran Ibu dan Bapak, cermati Permendagrinya, cermati peraturan kepala daerah, sisdurnya, bagaimana membayar pekerjaan di posisi akhir tahun, terlebih pada kondisi yang kontraknya tak selesai, putus. Yang ketiga, nah ini rasanya sudah dibahas lah kemarin ya sama suhu kita juga, Pak Samsul, terkait dengan kondisi terpaksa melewati tahun anggaran. Nah ini Ibu dan Bapak, aturan pengadaan sudah mengakomodir ya, bagaimana pekerjaan itu ketika terlambat kita berikan kesempatan boleh tuh melewati tahun anggaran gitu kan ya. Cuman yang jadi masalah eh, keuangan ngomong apa gitu kan ya. Itu ya kan? Ini yang memang perlu kompromi ya, perlu duduk bareng. Eh kalau Bapak Ibu ini yang senior-senior merasakan mungkin ya. Dulu sebelum nggak senior-senior banget lah ya, baru-baru lah ya. Sebelum Permendagri 77 2020 ya, kita mengenal Permendagri 13 2006 ya. Di situ kita menemukan tuh kosakata DPAL ya, DPA lungsuran. Masih ingat nggak? DPA lungsuran itu ya. DPA lungsuran DPAL. Sehingga ketika kita berada di posisi akhir November, awal Desember, ada yang dirasakan belum selesai, kita udah siapkan tuh DPAL-nya itu kan. Tenang kita ya. Tapi kan sejak Permendagri 77 udah nggak ada tuh kosakata DPAL. Yang ada Permendagri menyuruh kepala daerah bikinkan tata caranya untuk pekerjaan yang melampaui tahun anggaran. Saya keliling-keliling, ada beberapa Pemda yang sudah mengatur bagaimana tata cara pengadaan yang melewati tahun anggaran, bagaimana pembayarannya keuangannya. Cuman rasanya cukup banyak juga yang sisdur kepala daerah belum membahas hal tersebut gitu. Nah, ini kan jadi beban tersendiri buat PPK ya. Sementara kita ingat di dalam peraturan menyebutkan PPK itu melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan pembebanan tahun anggarannya. PPK atau PAKPA merangkap PPK di posisi 2025, dia bertanggung jawab pada pembebanan 2025-nya. Jangan coba-coba bersok-sok inisiatif mengizinkan kerjakan sampai dengan 2026 sebelum ada kejelasan keuangan. Makanya biar nggak galau sang PPK, maka idealnya memang kepala daerah memberikan petunjuk ya bagaimana kira-kira kondisi pembayaran pekerjaan melewati tahun anggaran. Nah ini beruntung Bapak Ibu yang daerahnya sudah TAPD-nya sudah bikinkan pedoman pekerjaan melewati tahun anggaran ya. Jadi PPK pada saat menyiapkan 2026-nya ini sudah punya gambaran nih, kira-kira mau seperti apa. eh Ya, ada yang coret slide saya. Pasti nggak sengaja, tahu saya. Saya izin hapus ya. Hmm. Ya, harapannya sih memang
kita dalam mencermati akhir tahun untuk pekerjaan yang melewati sampai 2026 nanti, pastinya kita bukan hanya sekedar memperhitungkan ketentuan pengadaan, boleh beri kesempatan, tapi kita juga perlu cermati situasi-situasi, jangan-jangan ada hambatan di ranah pembayaran. Makanya perhatikan bagaimana narasi di dalam kontrak terkait dengan ketentuannya, kemudian cermati juga regulasi tentang keuangannya. Di dalam Permendagri 77, kalau saja terpaksa nanti melewati tahun anggaran, maka nanti akan ada review APIP dulu. Review APIP ini untuk menjadi bahan pertimbangan bagaimana kita menganggarkan di tahun 2026 nanti. Nah, cuman yang poin nomor tiganya ini, ternyata Mendagri mengatur tata cara penganggaran dan pelaksana belanja yang melampaui tahun anggaran ini nanti diatur dulu oleh kepala daerah. Nah, yang agak sayangnya, kalau kepala daerah belum mengatur, makanya wajar PPK jadi galau ya. Ada juga saya dengar yang kepala daerah hmm, nggak mengizinkan melewati tahun anggaran. Toh kalau udah tahu dari awal kepala daerah nggak mengizinkan lewat tahun anggaran, ya sudah, klausul pemberian kesempatan sampai melewati tahun anggaran itu ya dihilangkan aja pada saat bikin rancangan kontrak, ya kan? Bisa melewati tahun anggaran, seperti apa klausulnya itu yang mungkin kita harus cermati pada saat nanti menyiapkan membuat rancangan kontrak. Nah, eh, untuk PA, KPA, PPK, terlebih jika ada PPK yang tidak dirangkap oleh PA, KPA misalnya, maka ya dia koordinasi betul nih sama PA-nya, sama KPA-nya, sama TAPD-nya. Bagaimana skema penanganan yang perlu diperhatikan untuk posisi akhir tahun anggaran yang akan melewati gitu kan. Jangan yang berinisiatif, udah penyedia, saya yang tanggung jawab. Kata Perpres boleh melewati tahun anggaran. Iya, kata aturan pengadaan. Tapi kata aturan keuangan gimana? Makanya perlu disinkronkan. Siapa tahu nih poin nomor 5, kita mau mengadopsi pola-pola APBN ya. Di APBN kan sempat ada perubahan juga ya. Sebelumnya ada mekanisme apa jaminan pembayaran. Terus kalau sekarang kan RPATA itu ya, RPATA. Siapa tahu kepala daerah punya kebijakan pengen mengadopsi, tapi jangan lupa atur dulu dengan peraturan kepala daerahnya biar memiliki kekuatan secara regilingnya ya, secara untuk pengaturan hukumnya jelas sehingga nanti bisa jadi pedoman. Kira-kira nih Bapak Ibu, sekilas saja mencermati posisi akhir tahun yang perlu kita clearkan biar tidak menuai masalah pada saat kita menjalankan 2026 plus beberapa kisah 2025 yang mungkin terpaksa kita harus hadapi beban-bebannya di 2026. Termasuk misal contoh Ibu Bapak kami ternyata misalnya ya kontraknya PHO-nya November konstruksi. Berarti kan siap-siap FHO-nya nanti Mei 2026. Wah, itu harus dipikirkan tuh. Apa iya pengadaan langsung yang kecil kayak gini kita akan ada FHO 2026? Apa iya penyedia mau datang untuk bertanggung jawab memperbaiki ketika ada yang rusak? Nah, itu kayak gitu itu harus dipikirkan itu. Nggak boleh dianggap sepele ya, nggak boleh dianggap sepele. Jangan meninggalkan beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin nanti jadi bom waktu di kemudian waktu ya. Jadi masalah-masalah kecil yang dapat mengganggu stabilitas perasaan pada saat nanti kita menjalankan proses aktivitas, maka pengakhiran 2025 harus kita hadapi dengan selesainya proses secara komprehensi dan baik-baik saja. Buat 2025 itu bersahaja, biar 2026 berjalan dengan baik-baik saja. Oke? Bapak Ibu, saya izin geser bagaimana beberapa hal-hal yang perlu kita cermati di 2026 ini ya, terkait dengan kondisi saat ini. Kepengennya sih akselerasi ya. Tapi kan ini sudah di posisi Desember ya. Akselerasinya tetap berjalan, tapi mungkin tidak lagi seperti akselerasi yang membuat kita bisa melaksanakan proses percepatan yang lebih akselerasi. Misal seperti contoh, kita melaksanakan pemilihan penyedia pra DPA, bahkan bisa jadi pra RKA ya. Karena di dalam regulasi sudah memunculkan cantolannya untuk kita bisa laksanakan hal tersebut. Dulu-dulu Bapak Ibu yang senior merasakan ya, nggak bisa kita tender kalau belum ada DPA, terus berubah kan. Nggak bisa kita tender kalau belum ada RKA. Kalau sekarang kan boleh-boleh saja kan, tinggal memainkan klausul-klausul bersyarat itu. Yang pasti regulasi mensupport. Jadi kita asik-asik aja ya, karena regulasi sebenarnya mensupport gitu. Cuman yang kadang jadi masalahnya, kitanya yang belum proaktif untuk akselerasi ya. Apalagi nih buat Bapak Ibu yang tak bisa dihindari, tank malam tahun baru harus sudah tersedia. Cleaning service, internet, makan minum pasien.
Itu kan, wah itu effortnya harus lebih itu. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang berulang ya, berulang itu lagi selalu saja ketika DPA belum ada Januari minggu pertama, kedua, ketiga itu kita dengan akrobat-akrobatnya gitu kan melakukan pelanggaran administrasi sementara regulasi sudah mengatur tidak boleh membuat perikatan sebelum DIPA DPA ada. Berarti kan berulang kan? Nah, berarti kan beberapa proses akselerasi perlu kita jalankan. Syukur-syukur beberapa daerah sudah tergambarkan sukses ya, membuat Desember itu DPA sudah ada. Tapi kan belum tentu banyak daerah bisa seperti itu kan. Masih ada yang dengan beban tersendirinya, DPA mungkin baru hadir nanti misalnya minggu pertama Januari, akhir Januari. Wah, itu perlu dukungan akselerasi. Nah, ini Bapak Ibu saya mengantarkan akselerasi di sini. Ya syukur-syukur kita bisa lebih cepat lagi lah. Tapi kalau umpama udah kondisi sekarang, ya mudah-mudahan tidak berlarut-larut keterlambatannya, biar tidak berlarut-larut juga kita melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi, membuat perikatan dengan penyedia, ada bon, nota, belanja, ada surat pesanan sebelum DPA ada, kan takutnya berpetakan menjadi sebuah kesalahan administrasi yang berulang dan banyak gitu kan. Makanya yang bisa diakselerasikan, akselerasikan. Regulasi mensupport kok untuk kita melakukan akselerasi. Ibu dan Bapak, saya mau ngajak diskusi tentang beberapa catatan ikhtiar persiapan 2026 yang mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Oktober, November, Desember 2025 ini adalah fase ideal ya untuk menyiapkan 2026 dengan warna-warna akselerasi. Syukur-syukur ya. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu diskusi terkait dengan 5 hal ini ya: penetapan personel, pematangan perencanaan, finalisasi persiapan, akselerasi pemilihan, kemudian kesiapan kontrak ideal. Yang pertama, penetapan personel. Ini eh, beberapa hari dari kemarin saya nggak bosan-bosan nih mengajak Ibu dan Bapak, ayo jangan mikirkan personel 2026-nya di pengadaan, termasuk di keuangan, di posisi 2026 nanti ya. Kalau bisa udah dari kemarin sebenarnya idealnya ya, dari sejak Juni Juli ya pada saat kita udah nyusun RKA, biar sudah terlibat mereka-mereka yang akan hadir nih. Karena kita pahami nih Ibu Bapak, ada jabatan di keuangan dan di pengadaan yang sifatnya ex officio, otomatis ya, tanpa perlu ditetapkan. Contoh PA, tinggal dilantik jadi kepala SKPD, PA dia, PPK dia. Tapi kan ada beberapa yang butuh penetapan gitu kan. Misal contoh KPA, PPTK, pejabat pengadaan gitu kan. Penyelenggara swaklola, tim teknis, tim pendukung. Maka kita perlu memetakan betul bagaimana strategi kita untuk menetapkan personel tersebut. Nah, ini ada beberapa critical point menurut saya. Kalau ini saya sudah dicobakan di beberapa tempat, sudah saya kompor-kompori juga di beberapa tugas saya memfasilitasi proses pengadaan di beberapa satker, kementerian, lembaga, dan di Pemda. Ini kira-kira ikhtiar yang perlu kita cermati ya. Yang pertama, Ibu Bapak, sebaiknya penugasan dan pemetaan itu lebih awal gitu kan ya. Ya kan? Biar tidak membuat orang yang diangkat itu dia sudah terasa langsung melanggar tugas dan kewenangan gitu kan. Iya kan? Bisa contoh nih, Bapak Ibu yang di kementerian lembaga misalnya. Hmm, tugas pertama PPK coba kita lihat. Kalau kita baca di pasal 11 ayat 1 ya di Perpres. Tugas nomor 1 PPK itu adalah menyusun perencanaan pengadaan. Menyusun perencanaan pengadaan. PPK tuh ternyata misal ada pengangkatan PPK. Ngangkat PPK-nya Januari. Kan berarti dia sudah terlewat fase tersebut. Karena yang namanya perencanaan pengadaan kan kalau di kementerian lembaga Juli, Agustus, September, kalau di Pemda Oktober, November. Berarti kan sudah terlewat tuh fase itu gitu kan. Kasihan orang diangkat sudah langsung tidak melaksanakan tugas kewenangan. Bapak Ibu ngangkat PPTK yang ditambahkan tugas melaksanakan tugas PPK. Ternyata di dalam surat tugasnya memunculkan tugas pertama PPTK terkait dengan menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa adalah terkait dengan menyusun perencanaan pengadaan itu dilimpahkan. Ngangkat PPTK-nya Januari misalnya. Berarti kan akan hilang job desk pertamanya.
Makanya cermati betul pengangkatan pihak kalau bisa lebih awal gitu. Ibu bapak yang perlu ngangkat KPA, misal ternyata di daerah bapak ibu pengangkatan KPA masih identik dengan penyebutan nama ya, dan muncul tahun anggaran. Kebayang kalau bapak ibu SK Bupati, Gubernur, Wali Kotanya Januari ngangkat KPA. Berarti kan akan ada fase hilangnya tugas yang bersangkutan ketika merangkap diri sebagai PPK, yaitu pada fase perencanaan. Berarti tidak sembarangan ini mengangkat orang kalau kita angkat pada waktu yang tidak tepat gitu ya. Beda kalau di kementerian lembaga. Kalau di kementerian lembaga, hmm, Bapak Ibu tahu ya, ada PP 45 2013. Di PP 45 2013 itu menyebutkan lebih kurang lah ya pemaknaannya. Kalau belum ada pengangkatan KPA, kalau belum ada pengangkatan PPK, maka pejabat yang lama yang masih menjalankan. Di Pemda kan enggak kayak gitu kalimatnya. Walaupun ada beberapa daerah yang sisdurnya memunculkan narasi dalam hal belum ada pengangkatan KPA, dia sadur kalimatnya PP 45 2013 tersebut. Jadi clear tuh. Kalau belum ada pengangkatan PPK, belum ada pengangkatan KPA, belum ada pengangkatan PPTK, ya pejabat yang lama yang menjalankan. Tapi kan sedikit sekali mungkin ya Pemda yang berinisiatif sisdurnya mengatur seperti itu gitu kan. Makanya poin penting terkait dengan penetapan personel nomor satu ini adalah pemetaan siapa saja yang perlu kita libatkan, siapa yang perlu kita angkat. Jangan udah jadi DPA baru bikin surat tugas, bikin SK gitu. Syukur-syukur orang yang akan terlibat itu udah tahu dia dari sejak penyusunan RKA ya. Biar sudah ada gambaran. Nah, memang kalau di Pemda kan ujung-ujungnya memang kan pihak-pihak secara struktural kelembagaan akan terlibat ya gitu kan. Tapi bagaimana ketika kita memastikan pihak-pihak tersebut sudah hadir secara lebih lengkap dari sejak awal itu. Saya eh, menilai ada beberapa mekanisme yang eh, prosesnya ini kadang sudah tidak di waktu yang tepat gitu ya dalam pengangkatan-pengangkatan. Jadi upayakan ada kecepatan untuk memetakan siapa saja yang terlibat ya pada saat tata kelola pengadaan 2026 nanti. Jangan nunggu udah masuk 2026. Yang kedua, Ibu dan Bapak, untuk yang berwenang mengangkat orang, misal contoh PA gitu ya, yang berwenang mengangkat orang, maka pastikan pada saat mengangkat orang, jangan zalim. Jangan zalim. Ini kalimat saya keberatan nggak ya? Jangan zalim. Contoh mengangkat orang, tapi kebutuhan kerjanya nggak tersedia gitu kan ya. Iya kan? Kebutuhan kerjanya tidak tersedia. Kan kasihan ya. Jangan-jangan belum ada apa honor kalau perlu ada honor ya. Jangan-jangan belum ada perjalanan dinas, jamuan rapat gitu kan ya. Maka pastikan Bapak Ibu PA lah mungkin ya, karena paling banyak berwenang untuk ngangkat orang itu kan PA ya. Kalau di pemerintah daerah ngangkat apa tim teknis, penyelenggara swakelola, ngangkat PPTK dan lain-lainnya kan banyak PA ya. Maka pastikan PA jangan main tekan-tekan aja tuh, jangan main ngangkat-ngangkat aja tuh, tapi harus bijak, harus peduli gitu ya. Bahwasanya orang yang diangkat ini akan merasakan beban-beban hidup baru gitu kan. Maka pada saat orang-orang tersebut ditambahkan tugasnya dengan beban-beban hidup barunya tadi, maka pastikan sudah tahu dia apa saja yang akan membuat dia nyaman dalam melaksanakan pekerjaan. Oke. Yang ketiga, pastikan kalau ngangkat orang, orang yang diangkat itu dia paham dengan butir-butir kewenangan yang ditugaskan gitu. Jangan sekedar bikin SK, bikin surat tugas, tanda tangan, fotokopi, stempel, atau mungkin sudah tanda tangan elektronik, print, terus lipat bagikan ke mereka. Ibu Bapak, iya kalau semua yang kita tugaskan itu memang orang ahli keuangan daerah, ahli keuangan negara, ahli pengadaan barang jasa. Begitu dia baca tupoksi, oke, clear gitu kan.
Tapi bayangkan kalau yang kita tugaskan ini belum tentu dia memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa. Jangan-jangan dia rooming dengan beberapa kalimat tugas. Maka poin nomor tiga, sangat disarankan betul. Setiap butir-butir tugas itu dibahas dulu gitu kan. Saya perlihatkan contoh ya. Misal contoh nih, kita bahas apa ya? Misal KPA deh, pengangkatan KPA. Hmm, kalau di pemerintah daerah, KPA itu diangkat oleh kepala daerah berdasarkan rayuannya PA. Berarti kan PA pada saat merayu gubernur, bupati, wali kotanya bercerita kan tentang kenapa perlu mengangkat gitu kan ya. Ini kita lihat ya, misal saya buka dulu contoh SK pengangkatan KPA ya. Ini harusnya lebih cepat lagi nih. Pada saat akan bermohon kepada kepala daerah, tolong angkatkan KPA, maka udah diajak dibahas bersama tuh calon-calon KPA-nya tadi. Kira-kira butir kewenangannya apa saja? Ini contoh SK kepala daerah tentang pengangkatan KPA ya. Nah, kalau pengangkatan KPA kan berarti berdasarkan permohonannya PA ya. Biasanya kalau ngangkat KPA disandingkan dengan BPP. Nah, kalau BPP, Bendahara Pengeluaran Pembantu itu berdasarkan usulan dari misalnya PPKD kan yang punya kewenangan. Nah, orang-orang yang diangkat idealnya udah dikomunikasikan. Misalnya Bapak Ibu, belum tentu semua KPA itu aware nyambung dia harus ngerjakan apa. Jangan-jangan dia nggak pernah baca surat tugas, baca SK-nya pengangkatan KPA. Yakinkah mereka sudah paham dengan 8 butir kewenangan ini? Jadi libatkan gitu. Misal contoh, Bapak Ibu mengusulkan pengangkatan KPA. Itu kira-kira KPA kita nyambung nggak ketika disuruh ngasih tugas nomor 3? Kita kasih ada butir tugas di dalamnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah membayar. Yang 8, menandatangani SPMTU sama SPMLS. Udah nyambung belum? Kalau udah nyambung, karena udah berulang-ulang ya clear gitu kan ya. Tapi hal-hal semacam ini perlu kita komunikasikan dari awal itu. Bahkan saran saya, sebelum di print, sebelum diusulkan, sebelum ditandatangani, udah dikomunikasikan sama mereka tentang job desk-nya gitu. Contoh lagi, itu tugas KPA di keuangan. Kita lihat tugas KPA di pengadaan misalnya. Bapak Ibu yang jadi KPA di Zoom meeting ini, udah pernah baca belum apa saja dokumen pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA? Sudah pernah baca belum? Jangan-jangan belum pernah baca. Bisa jadi ya. Ini saya perlihatkan. Beda kalau tugas di keuangan, itu kan PA merayu kepala daerah, tolong angkatkan. Tapi bahasa di peraturan kita, tugas KPA itu tergantung pelimpahannya dari PA. Coba dilihat lagi. Ada nggak dokumen pelimpahan dari PA itu seperti apa? Gitu. Kalau di APBD kan hanya 8 yang boleh dilimpahkan ya. Ini misalnya. Coba Bapak Ibu cermati, kalau seorang KPA, dia tidak tahu dokumen pelimpahan kewenangan KPA di pengadaannya apa. Apa yang dia kerjakan? Gitu. Atau memang tidak pernah ada dokumen pelimpahan kewenangan, sementara dia kerjakan. Fatal kan? Melampaui kewenangan berarti. Atau dia dapat surat pelimpahan kewenangan di pengadaan dari 15 tugas PA, 8 yang dipindahkan misalnya. Apakah dia bisa mencermati tugasnya seperti apa? Ya kan? Coba nih Bapak Ibu bayangkan, buat Bapak Ibu di sini yang bergabung yang jadi KPA. Bagaimana cara Bapak Ibu KPA menetapkan dan mengumumkan RUP? Sementara akunnya saja misalnya tetap dipegang oleh PA. Iya kan? Bagaimana caranya Bapak Ibu KPA menetapkan perencanaan pengadaan? Atau yang sekarang nih, butir F2 ya, di pasal 9 ya. Bagaimana caranya yang dikatakan KPA melakukan penyesuaian? Ini kan kalau nggak dibahas dengan detail kepada yang bersangkutan, kok jadi dia nggak tahu dia mau ngerjakan apa gitu.
Ini contoh KPA ya, atau contoh yang PPTK. Hmm, misal PPTK tanpa tugas melaksanakan tugas PPK. Ini saya perlihatkan contoh ya. Jangan lama di sini, sini pulang. Bukan, bukan saya yang nyanyi barusan, bukan, bukan, sumpah, bukan saya yang nyanyi barusan. Bukan. Nah, ini contoh surat tugas PPTK, tapi PPTK yang tanpa tugas PPK ya, tanpa tugas pelimpahan tugas PPK. Nah, apa iya teman-teman PPTK kita, ini buat Bapak Ibu yang jadi PPTK nih di Zoom meeting ini ya, kan ada 3 area tugas PPTK ya, ini area yang pertama ini. Yakin Bapak Ibu PPTK tahu apa yang dikatakan tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan? Ngapain sih gitu? Terus nih, ada tugas nyusun jadwal. Kayak gimana jadwalnya? Setahunan, tahapan-tahapan umum saja, atau detail? Oke? Tugas area yang kedua, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran. Apa yang dikatakan PPTK menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen ini? Seberapa lama, seberapa jauh dari posisi mejanya PPTK misalnya? Ini kalau seorang PA hanya sekedar cetak-cetak surat tugas SK bagikan, kesian yang diangkat. Makanya nih Bapak Ibu yang di sini nih, yang jadi KPA, yang jadi PPTK, jawab dalam hati, nggak boleh kedengaran ya, jawab dalam hati. Udah baca SK atau surat tugasnya sebagai PPTK belum? Udah mahir belum dengan butir-butir kewenangan di dalamnya? Boleh jawab dalam hati. Nggak boleh kedengaran ya, nggak boleh kedengaran. Dugaan saya, ada yang menjawab, ih, saya nggak tahu. Dugaan saya. Tapi mudah-mudahan saya salah ya. Mudah-mudahan. Atau nih, kita lihat tugas berikutnya. Ini tugas yang seru ini. Menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. Iya kalau PPTK-nya bersertifikat kompetensi. Kalau enggak, karena posisi jabatan strukturalnya saja mungkin. Apa ya dokumen yang harus dia persiapkan gitu. Misal, kata PA, saya pengen PPTK bantu saya sebagai PA yang merangkap sebagai PPK untuk bantu nyiapkan dokumen ini, dokumen ini, dokumen ini, dokumen ini, dokumen ini, dokumen ini, misalnya ya. Yakin nggak PPTK-nya udah nyambung dengan tugas-tugas ini? Oke? Jadi, Bapak Ibu, pesan moralnya, jangan lupa kalau ngangkat-ngangkat orang, sebaiknya yang diangkat juga dikabari butir-butir tugas tersebut, apa yang harus dia kerjakan. Biar dia tahu langkah-langkah strategis yang akan dia jalankan. Yang keempat, yang keempat sekarang, Ibu dan Bapak, ini mungkin hanya masalah administrasi, tapi tak ada salahnya kita tertib ya. Bagaimana kita melakukan update lagi SK surat tugas kita gitu ya. Takutnya konsiderannya belum berubah, belum memunculkan Perpres 46 misalnya gitu kan ya. Atau jangan-jangan eh, kita ternyata masih dengan format-format warisan leluhur yang dipertahankan, sementara sudah tidak update butir-butir kewenangannya. Makanya perlu Bapak Ibu perhatikan tata naskah dalam dokumen penugasan ya, atau yang sering saya ingatkan di banyak diskusi, kita dihadapkan dengan di pemerintah daerah khususnya ya. Kalau Bapak Ibu di Kementerian Lembaga, perhatikan peraturan ANDRI ya, ANDRI nomor 5 tahun 2021 terkait dengan naskah dinas. Kalau kita yang di Pemda berarti perhatikan betul terkait dengan Permendagri 1 2023 ya, yang mengatur bagaimana terkait dengan naskah dinas. Kita lihat ada perubahan naskah dinas dari pola yang biasa ya, misal seperti contoh kita tahu ada naskah dinas pengaturan, berarti regiling ya, peraturan yang ternyata bentuknya hanya berupa perda, perkada sama peraturan DPRD. Terus ada naskah dinas keputusan ya, penetapan basicking ya. Ternyata hanya dalam bentuk keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Tidak ada keputusan kepala SKPD. Maka Bapak Ibu harus timbang-timbang kan,
Bagaimana seorang kepala SKPD yang mungkin ternyata masih pakai format lama, bikin SK pengangkatan PPTK, bikin SK pengangkatan pejabat pengadaan, bikin SK pengangkatan tim teknis. Sementara naskah dinas kan sudah berubah gitu kan ya. Makanya perlu diperhatikan update-update lagi, jangan sampai yang kita buat itu ternyata udah tidak matching dengan beberapa dokumen-dokumen ketentuan terkait dengan naskah dinas, biar formatnya juga jelas. Memang Permendagri 1 2023 itu lumayan banyak mengatur ya, sehingga akhirnya kita kadang bingung juga nih bagaimana untuk menjalankannya ya, karena memang ternyata ada beberapa ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan naskah dinas. Misal Bapak Ibu, Pak, saya tetap mau pakai SK. Oke, kalau mau pakai SK, apakah ini memang aturan, apakah ini memang proses operasional? Dan kalau pakai SK, berarti kan ya terpaksa harus AN kan, AN Bupati, AN Gubernur, AN Wali Kota. Maka cermati bagaimana ketentuan naskah dinas yang berlaku. Mungkin font juga ya. Mendagri kan mengatur ya fontnya kita. Kalau yang naskah dinas penetapan sama naskah dinas pengaturan kan apa Bookman All Style gitu ya. Tapi kalau naskah dinas lain itu kan ya font kita apa Arial 12 gitu kan ya. Nah, maka kita perlu cermati terkait dengan penyesuaian-penyesuaian naskah dinas yang berlaku dengan regulasi saat ini. Ibu, Bapak, boleh nanti apa yang biasa ngederap-ngederap dokumen penugasan dicek kembali ya. Takutnya kita sudah kadaluarsa tuh formatnya. Saya kalau lagi ngajar, kadang sesekali saya minta peserta perlihatkan ke saya mana contoh surat tugas SK-nya. Wah, itu saya rasanya cukup sering lah ya temukan yang format-format SK surat tugas itu masih dengan desain lama gitu ya. Bahkan kadang ada yang sisa-sisa leluhur itu yang dipertahankan. Bahkan ada mungkin beberapa dokumen SK pengangkatan PPTK, PPK sisa-sisa agresi militer Belanda II ya, yang masih dipergunakan sampai dengan sekarang gitu kan tanpa modifikasi. Nah, ini cermati terkait dengan penetapan personel. Oke, Bapak Ibu ini saya izin berpendapat menurut saya ini salah satu substansi poin penting yang perlu Bapak Ibu cermati untuk menyiapkan 2026. Memastikan tentang penetapan personel yang pas. Kita terkadang juga dihadapkan dengan beberapa dinamika ini ya, dinamika polemik-polemik pemahaman ya, misal seperti contoh bolehkah ngangkat PPK itu kan contoh kisah-kisah yang tak berakhir sampai dengan sekarang. Makanya hal-hal semacam itu perlu kita cermati. Gimana kalau seandainya tetap nekat ngangkat PPK? Bagaimana tentang keberadaan PPTK? Seperti apa pembagian tugas ketika sudah ada PPK? Gimana kalau seandainya tidak ada PPK, PAKPA yang bertindak sebagai PPK? Bagaimana proses-proses yang dipergunakan di penugasan PPTK? Nah, itu kan kalau sekedar bikin SK gampang, tapi konsekuensinya atas kewenangan. Ingat Ibu dan Bapak, negara kita ini menganut salah satu pendekatannya. Kalau ada masalah, maka yang akan dimintain pertanggungjawaban adalah yang punya kewenangan. Dan salah satu contoh cara untuk membuktikan kewenangan itu seperti apa adalah baca dokumen penugasan. Kebayangkan betapa sensitifnya dokumen penugasan. Jangan-jangan gara-gara SK seseorang jadi pesakitan. Jangan-jangan gara-gara surat tugas seseorang harus menambah beban hidupnya di samping masalah keluarganya. Makanya tidak sembarangan dalam menetapkan personel. Yang kedua, yang kedua, Ibu dan Bapak, kalau tadi penetapan personel, yang kedua pematangan perencanaan. Eh, kita pahami rezim aturan pengadaan kita sejak 2021 memunculkan sebuah ketentuan bahwasannya perencanaan pengadaan itu dibuat berdasarkan RKA, ya kan? Kalau dulu-dulu kan Bapak Ibu merasakan mungkin ya, kita merasakan RKA dibuat berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan salah satunya itu. Kalau sekarang kan tidak ya. Yang kita rasakan eh, peraturan LKPP 11 2021 itu perencanaan pengadaan dilakukan berdasarkan RKA. Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya RKA kita nggak keren ya, RKA kita eh, ternyata PA kita itu tipikal yang nggak yang cuek dengan penyusunan RKA. Dia serahkan saja sepenuhnya sama Kasubag Perencanaan. Kan ih gregetan gitu ya ngelihat RKA. Lihat akhirnya nanti RKA jadi nyusah-nyusahin tuh. Sementara perencanaan pengadaan itu dilakukan berdasarkan RKA yang ada.
Yang sebelumnya perencanaan pengadaan itu kan identifikasi kebutuhan ya. Nah ini kan perencanaan pengadaan itu cerita tentang identifikasi pengadaan, bukan lagi identifikasi kebutuhan. Karena identifikasi kebutuhan sudah dibuat pada saat nyusun RKA. Nah ini kalau kita lihat kan sinkronisasinya bagaimana nyusun RKA dan dikaitkan dengan peningkatan kualitas perencanaan. PA pada saat nyusun RKA, ini memang tugasnya PA yang tidak dilimpahkan. Eh, Perhatikan betul pada saat nyusun RKA. Pastikan barang jasa yang ada di dalam RKA itu didasari oleh identifikasi kebutuhan. Jangan sekedar munculkan tapi tanpa justifikasi kenapa perlu ada pengadaan itu. Spek teknis sudah dibuat belum? Udah analisa pasar belum? Udah cek websitenya Kemenperin belum? RAB-nya udah lengkap atau belum? Nah, ini pesan buat PA pada saat nyusun RKA. Sehingga di fase perencanaan, Ibu dan Bapak, di fase perencanaan, jadinya yang perlu kita pastikan sekarang-sekarang inilah ya, sekarang-sekarang, walaupun udah agak kelewat ini ya. Bagaimana kita mematangkan kembali perencanaan pengadaan? Bagaimana kita mematangkan kembali perencanaan pengadaan? Kita cek perencanaan pengadaan kita ya. Nah, kalau kita lihat kan di peraturan yang dilakukan oleh PPK atau PAKP yang bertindak sebagai PPK di lingkup perencanaan pengadaan ada 6 hal ini. Maka Bapak Ibu yang jadi PA bertindak sebagai PPK, KPA merangkap sebagai PPK, PPTK yang melaksanakan tugas PPK karena punya tugas untuk menyusun perencanaan pengadaan, maka pastikan 6 hal ini dimatangkan kembali. Desember ini dimatangkan betul ya. Para ini balik lagi nih ya. Ini kalau Bapak Ibu ngangkat PPTK-nya Januari ketika DPA sudah ada jadi agak bingung juga ya. Makanya saya termasuk penganut aliran dari dulu nih Bapak Ibu. Boleh tidak sepakat dengan saya, tapi saya dari dulu penganut aliran sejak 2012 saya. Penganut aliran yang mengubah mindset sejak 2012, ngangkat ngangkat KPA, ngangkat PPTK, ngangkat PPK itu nggak usah muncul tahun anggaran. Bahkan di beberapa daerah yang saya dampingi nggak usah muncul nama, tapi muncul jabatan. Jadi nggak perlu bikin terus-terusan. Tinggal nanti lihat, siapa tahu tahun ini ternyata seorang kabit tidak pegang anggaran sebagaimana kriteria boleh ngangkat KPA. Ya udah, berarti tidak KPA dia pada saat itu. Tapi ketika dia pegang anggaran sesuai dengan kriteria pengangkat boleh ngangkat KPA karena besaran anggaran berapa yang dipegang, oh dia KPA pada saat itu. Mau rotasi, mutasi, pelantikan kan asik-asik aja ya, karena melekat pada jabatan. Ini contoh ya, contoh eh, saya berpendapat. Nah, kalau itu dijalankan termasuk PPTK loh Bapak Ibu. PPTK memang terikat dengan kegiatan ya. Ya, nggak usah muncul tahun anggaran lah ya. Nggak usah muncul tahun anggaran. Kalau di regulasi pengadaan dari sejak Perpres 70 2012 kita sudah dapatkan kan pengangkatan para pihak di pengadaan barang jasa tidak terikat tahun anggaran. Kalau di keuangan kan rasanya setiap tahun kita dapatkan SE-nya apa ya, Dirjen Bina Keuangan Daerah kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Yang selalu mengingatkan pengangkatan eh, pengelola keuangan daerah itu dengan tidak munculkan tahun anggaran. Kenapa sih masih ngulang-ngulang lagi bikin tahun anggaran itu kan ya? Akhirnya kan jadinya nggak mulai-mulai tuh pematangan-pematangan perencanaan karena nunggu saya PPTK 2025. Kalau saya kerjakan 2026, saya dianggap melampaui kewenangan. Kan gitu kan bahasa-bahasa klisenya. Makanya nggak usah muncul tahun anggaran. Apalagi untuk yang struktural ya udah jabatan aja. Jabatan aja. Beda kalau PPTK yang fungsional ya, mungkin perlu ada penyesuaian. Nah itu saran saya, kalau ngangkat KPA, ngangkat PPTK yang terpaksa harus muncul tahun anggaran, udah dari sejak Juli kemarin udah diangkat. Udah dari sejak Juli diangkat. Biar eh, selesai. Ini di kolom chat, Pak Rahim, makasih ya udah bantu cicil jawaban. Nah, Bapak Ibu yang lain juga yang bisa saling menjawab boleh bantu di kolom chat ya. Biar nanti saya udah nggak perlu jawab-jawab lagi gitu. Aduh, makasih banyak nih, makasih banyak, makasih banyak. Jazakallah khair, jazakallah khair. Yang lain boleh bantu lengkapi ya. Yang mau berbantah-bantah juga boleh di kolom chat. Saya sambil menikmati beberapa ulasan yang sudah disampaikan. Nah, pematangan perencanaan pengadaan ini berarti
PPK atau PAKPA yang bertindak sebagai PPK atau Bapak Ibu PPTK yang ditambahkan tugas untuk membantu PPK. Nah, ini boleh nih, boleh dicermati lagi lingkup yang dilakukan. Berarti 6 ini apa yang dilakukan? Ngecek RKA. Identifikasi pengadaan itu yang dilakukan adalah ngecek RKA. Yang mana di dalam RKA yang ada pengadaannya. Yang kedua, memetakan berdasarkan jenis pengadaan. Mana barang, mana konstruksi, mana jasa lainnya, mana jasa konsultansi. Terus menyusun rencana pengadaan, cara pengadaannya. Mana yang swakelola, mana yang penyedia. Mana yang swakelola tipe satu, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Penyedia kira-kira mau pakai ancar-ancar seperti apa? Ya kan? Terus spek teknis sudah dilakukan di fase penentuan cara pengadaan. KAK sudah disiapkan di fase di lingkup cara pengadaan. Kemudian yang keempat, cek-cek lagi pemaketan Ibu dan Bapak. Apakah pemaketan yang ada di dalam DPA, DIPA kita itu oke atau tidak gitu kan? Siapa tahu pemaketannya ternyata ini ya, ya pemaketannya ternyata bertentangan dengan kaidah-kaidah pemaketan, bertentangan dengan larangan pemaketan. Nah, nanti kan PA, KPA, PPK, PPTK formulasikan lagi agar pemaketan bagus. Atau saat itulah kita memikirkan ide-ide konsolidasi. Wah, kita mau gabungkan aja nih, itemize misalnya ya. Kita mau gabungkan nih beberapa SKPD, konsolidasi. Wah, bisa banget itu. Kita gabungkan aja nih dengan skema kontrak bersama misalnya. Itu juga bisa. Kita tunjuk nanti PPK konsolidator misalnya. Bisa ya. Udah bisa kita petakan nih pemaketan dan konsolidasi. Kemudian yang kelima, nah ini Bapak Ibu yang kadang tidak dilakukan ya. Seharusnya kan dari sejak kemarin ya, Oktober, November, ya Desember sekarang lah. Seluruh rencana kita 2026 itu udah kita bikin jadwalnya. Kapan persiapan, kapan pemilihan penyedia, tender mau kapan, pengadaan langsung mau kapan gitu. Dan bikin jadwalnya itu bukan yang sekedar formalitas ada gitu ya. Interval bulan, dari bulan ini sampai bulan ini. Sebisa mungkin kan Oktober November kan kalender 2026 sudah ada. SEB 3 menteri tentang cuti bersama juga sudah ada. Syukur-syukur kita sudah bisa munculkan tanggal. Kalau enggak ya paling tidak mungkin minggu keberapa, bulan keberapa gitu ya kita munculkan. Biar kita ada pedoman. Saya pernah diundang di salah satu Pemda ya. Eh, Pas pada saat acara pembukaan yang buka acaranya bupatinya. Bupatinya cerita ke saya di hadapan peserta ya. Ini Pak narasumber mohon bantu dikaji katanya. Kami ini udah luar biasa percepatan pengesahan anggaran. Dan dia bilang bahkan Desember itu sudah berapa tahun ini udah ada DPA, tapi ujung-ujungnya tetap mepet akhir tahun katanya. Kira-kira apa sih permasalahannya? Acara BIMTEK 2 hari itu saya selalu selipkan upaya untuk mencari kabar ya. Kira-kira apa sih faktor penyebab? Memang ternyata faktor penyebabnya macam-macam sih ya. Tapi salah satu yang saya rasakan adalah belum terbiasanya PPK, PPTK nyusun jadwal detail. Selalu dengan asumsi, ini kan belum pasti, nanti kan bisa berubah. Nah, itu tuh biang kerok tuh, mindset-mindset selalu dengan keraguan-raguan itu. Kenapa sih tidak buat aja dulu jadwal detail? Dengan ada jadwal detail kan kita punya alat monitoring ya. Bisa jadi PIC yang bikin jadwal itu, dia akan mengingatkan, wih, ini udah minggu ini nih, seharusnya minggu ini udah ini gitu kan ya. Tapi kebayang kalau kita nggak punya jadwal detail. Ya jadinya memang whatever will be lah gitu kan. Tidak terbiasa dengan bikin jadwal detail. Makanya ini saya menyarankan juga nih Bapak Ibu di fase ini eh, untuk memastikan eh, PPK ya yang bisa jadi dirangkap oleh PAKPA, PPTK atau tim teknis lah yang bantu-bantu tim pendukung ini udah buat jadwal nih. Ayo Bapak Ibu ngompor-ngomporin aja sih saya 2025 akhir ini udah kita buatkan jadwal detail seluruh rencana kegiatan kita. Memang kalau kita lihat cerita tentang jadwal itu ada dua pihak ya yang muncul di dalam peraturan yang berwenang untuk menyusun, yang bertugas untuk menyusun. Yang pertama PPTK terkait dengan kegiatan, yang kedua PPK. Nah, kalau saja PAKPA bertindak merangkap sebagai PPK, dalam hal PAKPA bertindak sebagai PPK, merangkap sebagai PPK, maka akan cukup baik ya PPTK jadi ngeling bagaimana proses dia untuk menyusun jadwal tadi gitu.
Nah, ini bisa dilakukan di fase perencanaan pengadaan. Kemudian, Bapak Ibu, yang keenam yang dilakukan pematangan perencanaan pengadaan adalah plototin lagi kembali RKA kita, apakah anggarannya udah cukup atau belum. Kalau bahasa di peraturan memang enak banget ya, kayak yang mudah gitu ya. Dalam hal kurang, ya kira-kira, ya, maka diusulkanlah untuk perubahan RKA. Gampang. Tapi kan bukan perkara mudah kan. Bisa jadi mungkin kita berharap nanti pada saat finalisasi DPA bisa diperbaiki. Atau mungkin kalau ada rencana perubahan parsial bisa kita perbaiki. Atau bisa jadi kita nunggu pergeseran. Atau bisa jadi nunggu perubahan APBD 2026 nanti. Tapi yang pasti di lingkup perencanaan ini yang perlu kita matangkan, Ibu dan Bapak, adalah teman-teman yang bertugas di ranah perencanaan pengadaan, PPTK, PAKPA, PPK, ya, maka pelototin RKA-nya, khususnya pada bagian yang ada pengadaan barang jasa, kira-kira cukup nggak anggaran pengadaannya? Jangan sampai kurang, Bapak Ibu. Karena kalau sudah kurang, takutnya akrobat. Takutnya akrobat. Saya rasanya sering banget kalau lagi ngajar menceritakan salah satu kisah. Saya hadir di sebuah persidangan ya, dihadirkan oleh majelis hakim di sebuah persidangan dengan terdakwa seorang kepala dinas PUPR di ya salah satu kabupaten lah ya. Masalahnya sebenarnya banyak ya, mau paket, menghindari tender, macam-macam lah. Tapi salah satu yang kayaknya hakim konsen ya memperhatikan hal tersebut karena beberapa bagian ditanyakan ke saya. Gara-gara di dinas PUPR tersebut untuk materai jilid kontrak sama cat kontrak, penggandaan kontrak itu minta ke penyedia. Hakim tanyakan ke saya, bolehkah gitu kan? Ya jawaban saya tidak boleh yang mulia. Karena segala macam kebutuhan biaya pengadaan itu harus sudah dialokasikan oleh PA pada saat dia nyusun RKA. Dan nanti di tahapan perencanaan pengadaan ini, PPK atau PPTK dengan tugas PPK-nya tadi memelototin lagi apakah komponen-komponen biaya di dalam RKA-nya itu udah lengkap atau tidak gitu. Jangan mengabaikan biaya pendukung ya, karena tanpa biaya pendukung takutnya akrobat deh. Lihat deh Bapak Ibu, kalau sudah biaya pendukung tidak lengkap ya, ujung-ujungnya kan minta ke penyedia kan malu-maluin banget betapa hinanya kita kalau minta ke penyedia kan. Terus apa lagi? Eh Nyisihin dari perjalanan dinas, nyisihin dari makan minum, kan akhirnya akrobat-akrobat, rekayasa, tipu-tipu gitu kan. Makanya di fase ini nih, paling tidak ya Desember inilah ya kita rampungkan, cek-cek lagi nih RKA-nya. Syukur-syukur udah rapi, udah lengkap, udah komprehensif ya. Kalau sudah lengkap, ya sudah. Tapi kalau belum lengkap, bahas segera. Jangan-jangan kita nggak mulai dulu sebelum ada penambahan atau perubahan anggaran tersebut. Oke, ini di bagian tentang pematangan perencanaan pengadaan. Jadi Bapak Ibu, ini saya berpendapat bahwasannya ini termasuk critical point ya, yang perlu Bapak Ibu cermati mempersiapkan 2026. Setelah paham dengan job desk tugas kewenangan, nah bulan Oktober, November, Desember nih, Desember sekarang, maka matangkan kembali perencanaan pengadaannya. Cek-cek lagi. Bila perlu buatkan format-format kerja yang bagus ya, banyaklah nanti kalau Bapak Ibu perlu format-format kerja terkait dengan perencanaan boleh diakses tuh ada di blog saya contoh-contoh bagaimana kita mengidentifikasi dokumen-dokumen yang bisa kita pakai untuk mencatat bagaimana aktivitas pada saat kita melakukan perencanaan pengadaan. Oke, ini terkait dengan pematangan perencanaan. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah finalisasi persiapan. Ibu, Bapak, eh sorry. Oke, yang saya ceritakan tadi, perencanaan pengadaan itu ini masuk ke fasenya tugasnya PPK atau PAKPA. Nah, sampai ketemulah treatment ketentuan ini ya. Ini saya izin skip saja karena pernah saya bahas ya di agenda fokus bangsa yang tahun sebelumnya. Nanti Bapak Ibu boleh cermati kembali. Saya mau menekankan pada, nah ini sebelum kita masuk ke persiapan pengadaan. Hmm, ketika kita sudah petakan perencanaan pengadaan kita, kan berarti nanti akan kita tetapkan tuh bentuk penetapannya paling simpel berarti kita bisa ini apa kita umumkanlah nanti di sirup. Nah,
kira-kira kan nanti akan terpetakan seperti inilah eh, cara pengadaan kita ya, Ibu Bapak. Ada pengadaan yang terkelompokkan masuk kategori pengadaan yang sifatnya khusus, ada pengadaan apa ya, dia tidak berpasangan ini. Peraturan kita kadang tidak selalu membuat berpasangan ya. Di Perpres kita ada pengadaan khusus, tapi kita tidak temukan ada istilah pengadaan umum gitu ya. Makanya saya pakai istilah yang di atas ini, bukan pengadaan khusus ya. Memang tidak selalu berpasangan sih ya. Ada yang berpasangan, ada yang tidak. Eh, Contoh yang berpasangan ada ya, pasca kualifikasi, prakualifikasi berpasangan. Tapi ada juga yang tidak berpasangan. Tender cepat, nggak ada kan pasangannya. Tender lambat, nggak ada kan. Mini kompetisi, maksi kompetisi, nggak ada ya, nggak ada. Nah, ini tidak ada pasangan ini, tidak ada pasangan pengadaan khusus. Saya sebut dengan istilah pengadaan yang umum-umum saja ya, atau pengadaan yang bukan khusus, pengadaan yang bukan khusus. Hmm, dari hasil proses perencanaan pengadaan kita, ini kan jadinya akan terpetakan nih. Oh, ada pengadaan yang sifatnya khusus ya. Berarti kalau kita lihat di Perpres 46 sekarang, pengadaan khusus ini ada 6 ya, ada 6 yang masuk kategori pengadaan khusus. Ada pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat, ada pengadaan di luar negeri, ada pengadaan yang dikecualikan, ya, dan seterusnya. Nah, ini kita kelompokkan mana saja rencana pengadaan kita yang akan kita masukkan dalam kelompok ini ya. Karena nanti pengadaan khusus ini kan Bapak Ibu perlakuannya khusus ya. Misal contoh pengadaan dikecualikan. Nah, pengadaan dikecualikan kan bayar listrik, bayar telepon, sewa gedung, apa segala macam, menghadirkan notaris, tenaga kesehatan, appraisal misalnya, ngundang artis, banyak lah ya. Ngirim peserta pelatihan dengan biaya kontribusi misalnya, itu kan masuk kategori pengadaan dikecualikan. Maka perlakuannya nanti akan berbeda. Termasuk yang lain ya, penelitian, tender internasional, dan pengadaan di desa. Nah, kalau saja Bapak Ibu ternyata pengadaannya masuk ke dalam lingkup pengadaan yang sifatnya khusus ini, maka cermati ada perlakuan cara-cara khusus yang akan ditempuh untuk melaksanakan kegiatannya gitu. Sementara kalau saja pengadaan kita bukan masuk kategori pengadaan khusus, dari hasil perencanaan tersebut kan akhirnya terpetakan nih. Mana pengadaan yang akan kita kemas dengan skema swakelola, mana pengadaan yang akan kita kemas melalui penyedia. Ya kan? Ada yang swakelola, ada yang penyedia. Kalau swakelola, sejak perencanaan pengadaan kita sudah menetapkan mana tipe satu, 2, 3, 4-nya. Kalau penyedia, sebenarnya tidak disebutkan dalam peraturan ya, di ranah perencanaan sudah menetapkan cara pengadaan yang metode pemilihan penyedia. Cuman skema di sirup kita nih yang mengantarkan produknya sudah langsung menentukan cara pengadaan jadinya, cara pengadaan. Makanya sudah dipilih kan e-purchasing pengadaan langsung. Nah, ini Bapak Ibu produk dari hasil pemetaan di perencanaan pengadaan yang tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini kita jadinya dapat pemetaan nih pengadaan-pengadaan kita mau seperti apa, prosesnya mau seperti apa. Ini yang nanti jadinya bisa membangun strategi kita dalam menentukan cara-cara pengadaannya akan seperti apa. Nah, ini bagus banget kalau sudah kita bisa petakan dari awal ya. Dengan kita bisa petakan dari awal, kita jadinya tahu nih langkah-langkah proses kerja kita dalam melaksanakan tanggung jawabnya tadi. Karena akan berbeda loh ya Bapak Ibu. Misal ketika Bapak Ibu sudah petakan, oh ini masuk kategori pengadaan dikecualikan. Wah beda tuh nanti langkah-langkah strategisnya. Wah ini rencananya masuk kategori pengadaan yang mekanismenya kita akan mainkan secara e-purchasing. Akan beda juga gitu. Jangan yang nanti sudah tiba 2026 baru kita menyadari, oh ternyata masuk ke metode ini gitu kan. Tapi kalau dari sekarang kita sudah mampu petakan dari hasil pematangan perencanaan pengadaan tadi ya, akhirnya kita bisa susun nih eh, hal-hal yang pas untuk menjadi langkah-langkah strategi kita. Ini Bapak Ibu, ini sebuah slide yang sederhana, tapi saya melihat di beberapa penerapannya, kalau kita mampu petakan ini semua, jadinya lumayan membantu ya, lumayan membantu kita untuk menentukan bagaimana langkah-langkah proses persiapan lebih lanjut. Nah, ini memang diharapkan sudah dapat terpetakan dari pematangan perencanaan pengadaan. Oke, biasanya kalau kelas
tatap muka saya langsung ngajak, ayo ada yang mau dibahas dulu gitu kan. Tapi ini saya paparan dulu ya. Saya gregetan dari tadi pengen menyampaikan. Ada pertanyaan gitu ya. Tapi intinya sih pesan moralnya, Ibu Bapak, kita perlu petakan selalu. Tambah lagi kan ya, regulasi kita kan mengubah beberapa hal ya. Misal contoh, Bapak Ibu tahu kan ya, sejak Perpres 46 2025 hadir, meletakkan e-purchasing menjadi wajib yang sebelumnya sunnah muakkad kan ya. Berarti kan hati-hati ketika Bapak Ibu melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, yang tidak memenuhi kriteria boleh tidak dilakukan e-purchasing. Berarti kan harus ngatur strategi kan? Harus ngatur strategi dari sekarang gitu. Kurangi atau hilangkan mungkin kebiasaan panik-panik dengan cara pengadaan ketika DPA DIPA sudah jadi ya, ketika tahun pelaksanaan. Sekaranglah momennya untuk Bapak Ibu petakan gitu. Oke, mudah-mudahan nyambung ya, mudah-mudahan nyambung. Saya lanjut. Nah, sekarang kita lihat critical point, poin penting berikutnya yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Setelah kita petakan perencanaan, kita matangkan kembali yang tadi 6 hal yang sudah saya sampaikan. Terus sudah terpetakanlah rencana pengadaan kita nanti mau menggunakan metode, cara seperti apa. Baru nih kita lakukan proses persiapan. Nah, memang kalau kita lihat bahasa di dalam peraturan kita yang dikatakan persiapan pengadaan, ini ya, aktivitas yang terjadi gitu. Aktivitas yang terjadi. PPK melakukan review dan penetapan spek teknis. PPK melakukan review dan penetapan spek teknis. Kemudian KAK kalau yang konsultan ya. Kemudian untuk yang konstruksi difinalkan lagi bagaimana DED-nya. Plus gambar jadinya ya. Makanya kalau yang konstruksi itu produk yang ditetapkan sebenarnya jadinya tiga ya, spek teknis, DED sama gambar ya. Kalau kita lihat di narasi peraturannya. Kemudian spek teknis, HPS disusun dan ditetapkan untuk pengadaan yang memang harus nyusun HPS. Yang tidak nyusun HPS kan berarti apa? Yang sampai dengan 10 juta, e-purchasing sampai dengan 100 juta, kerjaan terintegrasi sama pengadaan-pengadaan yang masuk kategori pengadaan dikecualikan praktek bisnis mapan ya. Itu kita tidak nyusun HPS. Kemudian susun dan tetapkan kontrak. Kemudian yang kelima, bahas dan tetapkan bagaimana rencana uang muka, bagaimana jaminan-jaminan, bagaimana price adjustment, penyesuaian harga dalam proses pengadaan. Ini difinalisasikan. Dan sama nih Bapak Ibu, memang untuk finalisasi, eh, monggo ya, apakah dari sekarang udah dirapikan atau nanti pada saat proses pelaksanaan 2026-nya. Tapi saya menyarankan kalau bisa akselerasi, akselerasi lah daripada kita numpuk-numpuk. Memang tantangannya macam-macam ya ketika kita tidak mampu lakukan akselerasi ya. Tapi pada dasarnya finalisasi terkait dengan persiapan pengadaan bisa membantu kita lebih mematangkan lagi proses-proses yang sudah kita siapkan di perencanaan. Nah, kita lihat juga nih Bapak Ibu, di dalam peraturan juga menggambarkan di samping PPK melakukan yang di atas tadi, PPK juga perlu untuk melakukan identifikasi ya, mana saja paket pengadaan yang akan dia kelola yang menggunakan metode pengadaan langsung, e-purchasing dan pengadaan khusus tadi ya. Jadi udah dipetakan itu. Nah, ini momen yang bagus nih Bapak Ibu. Di Desember ini kalau PPK sudah petakan ya, PPK sudah petakan nih, mana yang pengadaan langsung, mana yang e-purchasing, mana yang pengadaan khusus. Ini sudah bisa datanya dipakai untuk koordinasi sama pejabat pengadaan. Nanti pejabat pengadaan sudah bisa lihat nih mana saja daftar paket pengadaan langsung, e-purchasing, yang pengadaan khusus yang akan dia kelola. Biar nanti mungkin bisa jadi sudah dipetakan. Misal ya, misal buatkan notulen kesepakatan kata pejabat pengadaan dan PPK yang sampai dengan 50 juta yang beli atau bayar langsung yang tak bisa e-purchasing, yang dilakukan dengan pengadaan langsung beli atau bayar langsung udah PPK saja sama tim pendukung. Nah, itu kan bisa kita sepakati kan. Atau pejabat pengadaan sudah bisa petakan mana pengadaan yang kecil-kecil yang bisa dikonsolidasikan. Biar pejabat pengadaan nggak capek berulang melakukan transaksi pemesanan misalnya. Ini harapannya finalisasi persiapan pengadaan yang bisa kita lakukan mungkin dengan akselerasi di bulan Desember ini atau mentok-mentoknya mungkin awal Januari lah ya. Udah daftar daftar paketnya itu udah ada gitu.
dan udah bisa dikoordinasikan. Ibu bapak yang di sini yang jadi pejabat pengadaan, udah tahu nanti jadi pejabat pengadaan di Satker mana, di SKPD mana, boleh nih tagihkan ke PPK daftar identifikasi mana saja paket-paket yang pengadaan langsung, yang e-purchasing, dan yang pengadaan khusus. Biar ibu bapak pejabat pengadaan udah punya data awal untuk membangun strategi yang mana yang tidak Bapak Ibu lakukan. Misal contoh, kan banyak ya Pemda yang saya lihat yang ternyata beli atau bayar langsung sampai dengan 50 juta barang atau jasa lainnya nggak pakai pejabat pengadaan. Nah, tapi kan kadang itu lepas kontrol tuh tanpa sepengetahuan awal pejabat pengadaan. Maka libatkan di tahapan ini pejabat pengadaan udah diajak berkoordinasi nih terkait dengan daftar-daftar paket. Oke, jadi sudah dipetakan posisi pejabat pengadaan, kewenangannya, aktivitasnya, paketnya. Termasuk mungkin ketika dari sejak identifikasi daftar paket ini sudah dibuat oleh PPK dan sudah disampaikan ke pejabat pengadaan mungkin bisa ngatur strategi ya. Misal contoh di e-purchasing, daripada belanja setiap apa nih, makan minum rapat, setiap ada rapat baru pesan, setiap rapat ada pesan, kan bisa jadi pejabat pengadaan mungkin melakukan semacam konsolidasi pemesanan ya. Sekali pesan untuk long term contract, long term surat pesanan per 6 bulan mungkin, per 1 tahun mungkin, per 3 bulan mungkin gitu kan. Nah, maka finalisasi persiapan pengadaan ini yang dilakukan sekarang-sekarang ini khasiatnya lebih banyak ya. Termasuk diantaranya tadi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pejabat pengadaan untuk mengatur strategi. Bapak Ibu pejabat pengadaan bisa buatkan dokumen-dokumen ininya ya, dokumen-dokumen apa? Dokumen-dokumen yang dapat mendukung Kang bentuk-bentuk Haji, mohon maaf. ketetapan. Ah, habis ya? Kang Haji, mohon maaf, waktunya 10 menit lagi. 10 Baik, menit saya lagi. akhiri. Baik, saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit lagi, Kang Haji. Ya, slide-nya masih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung salah. Ya udah, saya percepat ya. Oke, 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 oke. Tuh, saya jadi lupa mau ngomong apa. Oh ya, satu lagi yang nomor 2 yang di bawah. Jangan lupa di tahapan persiapan pengadaan, PPK punya tugas ya untuk memetakan. Ini berarti PPK, PA, KPA misalnya, atau PPTK dengan tugas PPK untuk memetakan apakah paket yang dia tangani ini sudah berkontribusi belum terkait dengan pemenuhan 40% ya. 40%. Terkait 40% pengadaan tersebut adalah produk usaha kecil mikro koperasi dari penggunaan produk dalam negeri. Kebayang kalau teman-teman di mana nih ya, dinas kesehatan mungkin ya, puskesmas, yang paketnya memang ternyata produk-produk perusahaan besar ya, komputer misalnya ya, mungkin bisa jadi berat untuk ngejar angka 40 ini ya. Tapi bayangkan untuk teman-teman yang di PU mungkin yang banyak paket usaha kecilnya, tenang-tenang aja nih. Dinas kesehatan mungkin berat bisa jadi ya, karena bisa jadi ada beberapa paket-paket yang ternyata memang usaha kecil penyedianya, tapi kan bukan produk usaha kecil. Nah, makanya ada tugas di tahapan persiapan pengadaan ini, PPK mereview kembali apakah paket yang dibawa kelolaannya dia ini sudah memenuhi belum target 40%. Oke, ini finalisasi di persiapan pengadaan. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini menurut saya critical point juga ini. Eh, Kalau kita lihat pemetaan banyaknya permasalahan pengadaan itu paling banyak di ranah apa? Kontrak kan. Maka perlu atur strategi dalam melakukan pengelolaan kontrak ya, dalam melakukan pengelolaan kontrak. Jangan sampai nanti kita keteteran dengan keberadaan kontrak ini ya. Makanya saya menyarankan banget Ibu dan Bapak, Desember atau mentok-mentoknya Januari nanti 2026 ini, kesiapan kegiatan kita, kontrak ideal udah kita siapkan gitu. Jangan yang ujuk-ujuk nanti udah dapat pemenang baru kepikiran bikin kontrak yang bagus gitu ya. Dari sekarang nih, bila perlu mungkin ya, untuk paket konstruksi, ayo teman-teman PU yang di dalamnya ada apa bidang bina jaskon ya misalnya, siapkanlah sebuah template kontrak yang elegan, yang keren, yang mitigasi resiko, yang penuh dengan strategi isu aktual gitu kan. Bagikan ke seluruh SKPD misalnya, biar mereka menggunakan kontrak yang bagus. Saya banyak sekali di kisah-kisah saya jadi ahli di kasus-kasus pengadaan barang jasa itu, ya Allah ketika baca kontrak, ih ini copy paste saja nih dari template yang ada, nggak dibaca-baca gitu kan ya. Makanya di momen persiapan sekarang ini, kita udah bisa siapkan nih kontrak yang baik. Siapkan rancangan kontrak yang ideal. Kemudian yang kedua,
udah dipikirkan strategi bagaimana kontrak yang panjang lebar dan tebal itu semua tahapan kita laksanakan, ya kan? Karena ada satu bahasa di dalam peraturan kita yang sekarang rasanya lagi naik daun nih, sering dipakai oleh teman-teman APH, sering dipakai oleh teman-teman pemeriksa, teman-teman auditor, gara-gara ada kalimat pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam kontrak. Sesuai dengan yang termuat di dalam kontrak. Oke? Berarti kebayang kalau ada bagian kontrak yang kita tidak laksanakan, misal contoh, udah jelas di dalam kontrak kita menyebutkan dilarang mengalihkan pekerjaan, seluruh pekerjaan. Ternyata ada penyedia yang pinjam bendera dan PPK biarkan. Itu kan fatal berarti. Maka sudah dari sekarang dibangun strategi untuk dapat menyiapkan bagaimana hal-hal yang sudah disebutkan di dalam kontrak itu bisa kita wujudkan. Yang ketiga, sudah dipikirkan bagaimana cara kita nanti membedah kontrak ketika kontrak sedang berjalan. Untuk memastikan jangan sampai ada tahapan-tahapan yang akan terlewat ini. Yang keempat, udah dari sekarang disiapkan personel yang akan ditugaskan untuk membantu PAK-PA PPK dalam melakukan monitoring implementasi kontrak. Bila perlu dikasih tugas setiap hari dia baca kontrak. Biar dia bisa memastikan ada yang belum dikerjakan, ada yang belum dibuat, ada yang belum dilaksanakan gitu. Sehingga tidak terlewat itu. Saya ngerasakan betul Bapak Ibu, di banyak BAP saya, gelar perkara yang saya dihadirkan, narasi pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan itu kayaknya menjadi narasi yang jadi apa ya, laris dipergunakan sebagai pisau analisisnya teman-teman yang memeriksa gitu. Jadi jangan terlewat nih. Makanya kasih petugas. Kan kalau PPK-nya, apalagi PPK-nya PA-KPA gitu kan sibuk banget lah. Nggak mungkin lah dia baca kontrak setiap hari kan. Makanya kasih petugas yang baca kontrak. Udah disiapkan dari sekarang gitu. Yang kelima, sudah diagendakan bagaimana cara kita monitoring evaluasi kontrak. Kemudian yang keenam, udah dipersiapkan kontrak kita ini nanti mau melibatkan siapa. Apalagi untuk hal-hal yang tidak lazim, tidak normal gitu kan. Biar nanti tidak seorang PPK yang harus memutuskan sendirian. Udah dipikirkan apakah nanti ada tim teknis, apakah nanti ada tim peneliti kontrak gitu kan. Sudah kita perhitungkan masing-masing. Kemudian yang ketujuh, siapkan strategi pendokumentasian yang baik dalam kontrak. Bila perlu udah dibuatkan daftar simak gitu ya, udah dibuatkan daftar simak biar nggak ada bagian yang terlewat ya. Saya perlihatkan contoh yang biasa saya pakai ya. Nah ini contoh saja ya. Kalau dari sekarang kita udah siapkan nih daftar simak administrasi eh, pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Ini misalnya di konsiderannya dengan Perpres yang sekarang. Nah, kita buat tidak ada satupun tahapan dalam kontrak itu yang bakalan terlewat ketika kita tertib dari sekarang menyiapkan daftar simaknya. Contoh kalau kita lihat lingkup kontrak kan, review laporan hasil pemilihan penyedia, ini ketentuannya. Kemudian ini dasar hukumnya ya, kecuali kalau nanti ada perubahan peraturan. Kita lihat kapan kita melaksanakan review, mana berita acaranya, mana daftar hadir foto videonya, ada atau tidak ada disimpan di mana filenya. Kalau ada penolakan hasil pemilihan, mana dokumen penolakannya. Kalau ada rapat pembahasan, mana notulen pembahasannya. Kalau ada laporkan ke PA-KPA, mana dokumennya. Udah kita catat semua. SPPBJ, ini ketentuan SPPBJ, ini dasar peraturannya. Mana SPPBJ, buktinya mana. Kapan SPPBJ itu diserahkan gitu kan. Tanda terimanya mana, terdokumentasikan. Gitu. Salah satu tahapan wajib, rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ada 10 hal yang dibahas. Ini ketentuannya, dasar peraturannya, Romawi 7, angka 7.3.1. Kapan rapat pelaksanaan kontraknya? Mana berita acaranya, daftar hadirnya, mana kontrak yang sudah difinalisasikan filenya? Kalau ada pembatalan SPPBJ karena penyedia tidak sepakat dengan finalisasi kontrak, mana surat pembatalannya? PPK, kalau terima jaminan, wajib klarifikasi. Ini ketentuannya. Mana, kapan pelaksanaan klarifikasinya? Mana dokumen klarifikasinya, foto video klarifikasinya seperti apa? Mana tanda terima klarifikasi kalau sudah kita lakukan? Kita uraikan semuanya. Tidak, jangan sampai ada yang terlewat ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Makanya dari sekarang udah kita petakan langkah-langkah kerja kita gitu.
Ini kalau ada penyedia yang mengundurkan diri, bagaimana pelaksanaan kontrak nih ya, penandatangan kontrak, kapan penandatangan kontrak, apa segala macam, penyerahan lokasi, ini ketentuannya, kapan peninjauan lapangan, bagi apa saja yang diserahkan, kapan, semuanya kita petakan. Ini Bapak Ibu saya izin nggak bahas satu persatu ya, ini banyak banget nih. Penyerahan personel, ya pokok panjang lebar lah. Ini contoh saja ya Ibu dan Bapak. Ini contoh ikhtiar di beberapa kementerian Pemda yang saya dampingi. Saya buatkan format dari awal untuk membuat mudah dalam melakukan pemetaan-pemetaan pada saat pelaksanaan kontrak yang tidak dibuat nanti, tapi dibuat udah dari sejak persiapan sekarang. Biar kita nanti tahu nih checklist-checklist apa, dokumen apa yang perlu tersedia. Maaf nih ya, saya nggak bahas satu persatu. Kalau lagi materi tentang manajemen kontrak, mungkin saya bahas satu persatu ya. Ini karena ceritanya tentang mempersiapkan. Tapi yang terpenting pesan moralnya adalah cerita tentang strategi berkontrak, jangan udah di pelaksanaan kontrak baru mikirkan. Dari sekarang kita sudah siapkan antisipasinya gitu. Terus lanjut ya. Aduh, waktu habis ya. Siap, saya percepat. Wah, jadi terlalu cepat jadinya. Nah, kemudian, nah ini tadi udah saya sebutkan beberapa kali lah. Bapak Ibu kalau bisa proses pemilihan dipercepat ya. Tinggal mungkin kita ngatur nanti bagaimana efektifnya kontrak, bagaimana tanda tangan kontrak. Karena kalau kita dapat mempercepat akselerasi proses pemilihan, kalau ada risiko-risiko gagal apa segala macam, kita sudah bisa antisipatif gitu. Kalau saja udah keburu akhir nanti baru melaksanakan pemilihan, capek sendiri. Beneran, capek sendiri. Makanya kalau bisa disiapkan dari sekarang, disiapkan. Nah, memang nih Bapak Ibu, cerita tentang akselerasi ini bukan perkara mudah ya. Gampang untuk diucapkan, tapi susah untuk diimplementasikan. Saya mencatat hal-hal yang menghambat akselerasi proses pengadaan. Yang pertama, memang belum ada niatan aja. Goodwill-nya masih lemah. Komitmen akselerasi belum ada di levelan PA, KPA, PPK, PPTK gitu. Ya udahlah, terus-terusan lah. Panik-panik di akhir tahun. Yang kedua, ini juga jadi kendala ya. Berapa kali tuh saya dengar celutukan, ya Pak, udah mikirin 2026 misalnya. 2025 aja kita lagi keteteran, lagi riweh ini, lagi panik gitu kan. Yang ketiga, ya memang belum siap aja dokumennya, apa yang mau diakselerasi, yang dokumennya belum siap gitu kan ya. Ini juga jadi eh, cerita-cerita akhir gitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini juga kadang nih ya, ini tanpa disadari nih. Terlalu banyak terlalu banyak rapat berlarut-larut, akhirnya nggak mulai. Ini beberapa kendala ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa antisipatif, sehingga akhirnya kisah-kisah tentang kendala akselerasi ya nggak jadi kendala gitu ya. Bapak dan Ibu, penting untuk melakukan akselerasi, diantaranya memang mendukung upaya pencegahan korupsi ya yang dibangun oleh KPK. Biasanya dengan adanya akselerasi, akhirnya mendapatkan perhatian khusus, apalagi paket-paket strategis kan. Yang pastinya nomor tiga, kita menghindari kisah akhir tahun yang numpuk-numpuk atau kepanikan-kepanikan kita di posisi akhir tahun nanti. Dan yang pastinya target-target pembangunan lebih cepat. Syukur-syukur masyarakat lebih cepat juga menikmati karya-karya pembangunan. Oke? Nah, aduh Mbak Didi, udah habis banget Kak. Boleh nggak nambah lagi 10 menit? Enggak lama kok lanjut tadi. Nggak Sampai apa-apa ya, nggak apa-apa ya. setengah 11 ya? Oke, 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 oke. siap. Biar tersampaikan Heeh. semua. Oke, Iya, oke. siap. Nanti di beberapa bagian yang sudah pernah diulas, mungkin di Zoom-Zoom yang lain saya lewati deh. Ini Bapak Ibu, ini upaya saja menurut saya yang perlu segera diklirkan oleh Ibu dan Bapak sehubungan dengan hadirnya penyelarasan tugas di Perpres 46 tahun 2025 ya khususnya untuk pelaku pengadaan. Ada beberapa yang sepertinya menurut saya perlu dilakukan penyesuaian. Misal kita lihat untuk PA ya, untuk PA. Untuk Bapak Ibu PA, hadirnya Perpres 46 ini mau tidak mau nih Bapak Ibu PA segera memetakan tata kelola pengadaan di lingkungan kerja masing-masing yang mana saja yang terpapar terdampak akibat Perpres 46. Karena ada beberapa yang terdampak tuh, misal seperti contoh eh jangan-jangan beli barang impor belum dapat izin dari bupati wali kota misalnya selama 2025. Berarti kan kita harus proses nih izin untuk beli barang impor gitu kan. Nah, itu contoh gitu kan ya. Jangan-jangan
masih dengan mindset pengadaan langsung, sementara e-purchasing sudah wajib. Nah, itu kan perlu ada pemetaan-pemetaan. Kemudian yang kedua, dokumen kerja, surat tugas, SK, ini dicek-cek lagi. Siapa tahu belum dirapikan dengan hadirnya Perpres 46. Ini buat Bapak Ibu PA ya. Yang ketiga, pastikan beberapa dokumen perencanaan pengadaan. Di dalamnya terkait dengan cara pengadaan, metode pemilihan penyedia, pemaketan, dan pengumuman di sirup. Dipastikan lagi, jangan sampai belum terwarnai dengan Perpres 46 gitu. Kemudian yang keempat, nah dalam hal ternyata belum ada aturan turunan lebih lanjut, maka silakan Bapak Ibu PA melakukan penyesuaian-penyesuaian prosedur. Misal seperti contoh, hmm, di dalam Perpres menyebutkan bahwasannya syarat kualifikasi penyedia itu memiliki penilaian kinerja. Tapi kan di Perpres 46 tidak menyebutkan kata baik gitu ya. Kita pengen baik penilaian kinerjanya. Ya berarti perlu PA menyesuaikan karena belum ada turunan. Walaupun sempat sudah ada di SE ya, SE yang kemarin, SE yang 4 2025 ya, SE LKPP sudah ada muncul kata baik. Nah, apakah mau langsung pakai SE tersebut atau kita melakukan penyesuaian melalui kewenangan PA? Atau contoh, di dalam peraturan kalau tidak e-purchasing, maka PPK melakukan penilaian semacam justifikasi. Disebutkan di dalam Perpres 46, penilaiannya PPK itu dilakukan oleh PPK, sorry, berdasarkan nanti dibuatkan pedoman oleh LKPP. Nah, sampai sekarang kan LKPP belum buatkan pedoman nih, bagaimana PPK melakukan penilaian justifikasi tidak e-purchasing. Maka bisa nanti PA melakukan penyesuaian, misal ya, ada pengangkatan PPK misal, atau PPTK menjalankan tugas PPK, melaksanakan proses e-purchasing, sorry, tidak bisa e-purchasing, jadinya pengadaan langsung. Berarti kan harus ada penilaian dulu oleh PPK. Nah, PPK dapat melakukan semacam kalau pakai kata diskresi berat mungkin ya, semacam lah ya, semacam diskresi, melakukan penyesuaian prosedur ya, agar bisa dilaksanakannya mekanisme pengadaan langsung, tidak e-purchasing, sementara belum ada pedoman dari LKPP bagaimana cara membuat justifikasi, membuat penilaian untuk tidak e-purchasing. Ingat, e-purchasing wajib sejak 30 April 2025. Cuman ada ruksosnya ya, ada 5+2, ada 7 ruksosnya. Kalau memenuhi salah satu dari ruksosnya yang 7 ini, ya silakan. Tapi itu berdasarkan penilaian PPK. PPK dibuatkan pedoman menilainya oleh LKPP. Sampai dengan sekarang belum ada. Berarti PA bisa melakukan penyesuaian. Kemudian yang kelima, jangan lupa nih Bapak Ibu PA yang hadir di sini, timnya dibagus-bagusin kompetensinya. Sering-sering nonton YouTube-nya UKPBJ Magetan ya, karena banyak sekali itu. Wah, sering banget jadi inspirasi kan, apalagi tentang e-purchasing kan. Wah, lengkap sekali tutorial di YouTube-nya UKPBJ Magetan ya. Asli keren banget, sumpah keren. Terus yang keenam, nah 2026 sudah disiapkan dengan skema regulasi-regulasi baru. Yang ketujuh, apa boleh buat nih Ibu Bapak? Karena masih banyak regulasi yang belum turun dari Perpres 46, maka Bapak Ibu PA harus yang proaktif. Cari-cari kabar kalau nanti ada perubahan-perubahan peraturan. Cari-cari kabar. Cari-cari kabar. Oke? Takutnya udah diundangkan, kita nggak tahu, kita masih menjalankan dengan pola lama. Kan mengganggu stabilitas. Makanya proaktif ya. Ingat negara kita ini menganut azas fiksi hukum. Ketika sebuah peraturan diundangkan, maka dianggap semuanya tahu. Makanya kita perlu update-update proaktif terkait dengan perubahan regulasi turunan dari Perpres 46. Kemudian buat Bapak Ibu KPA, ini pesan moralnya terkait dengan Perpres 46, pastikan Bapak Ibu sudah dapat dokumen pelimpahan kewenangan dari PA. Mana saja butir-butir kewenangan yang dilimpahkan. Jangan sok pede merasa sebagai KPA udah tahu job desk-nya ya. Padahal kan tergantung butir kewenangan yang dilimpahkan PA apa. Maka dapatkan betul dokumen pelimpahan kewenangannya. Yang kedua, Bapak Ibu KPA, segera pantaskan diri ketika merangkap diri sebagai PPK, menjalankan tugas sebagai PPK. Segera pantaskan diri. Segera pantaskan diri. Ikut diskusi, ikut BIMTEK, ikut Zoom seperti ini. Mampukan diri.
terkait dengan pengetahuan pengadaan dan ke-PPK-an. Kan banyak yang jadi KPA itu di pengadaan jadinya polanya bukan dikduk ya. Kalau teman-teman Japung kan dikduk ya, didik dulu baru nanti duduk pada posisi Japungnya misalnya. Tapi para KPA atau PA yang menjalankan tugas sebagai PPK kan kebanyakan kan dukdik kan, duduk diangkat jadi PA, KPA, ya sudah segera pantaskan diri untuk memiliki pengetahuan tentang pengadaan dan pengetahuan tentang ke-PPK-annya. Untungnya di Perpres juga mengingatkan ya, KPA yang menjalankan tugas PPK memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa dan pengetahuan tentang ke-PPK-annya gitu. Memang tidak sertifikat kompetensi, tapi kan disuruh memantaskan diri. Yang ketiga, sama dengan yang PA tadi ya, petakan paket yang dilimpahkan, bagaimana perubahan dengan Perpres, kemudian rutin koordinasi dengan PA-nya ya, terkait dengan paket-paket yang terdampak akibat perubahan Perpres, kemudian dokumen kerja dilakukan perbaikan, kemudian yang keenam, sesuaikan dokumen perencanaannya sesuai dengan Perpres, kemudian yang ketujuh, kalau ada pelimpahan kewenangan dari PA untuk butir kewenangan melakukan penyesuaian, karena kalau kita lihat di Perpres, F2, pasal 11 ayat 1 butir F2, itu kan termasuk kewenangan yang bisa dipindahkan ternyata kepada KPA. Berarti kan kalau dilimpahkan, seperti apa KPA melaksanakan pelimpahan semacam melakukan diskresi itu? Ya kan? Maka perlu dijelaskan. Kemudian yang kedelapan, kompetensi timnya. Bagus kan? Yang kesembilan, 2026 sudah dengan regulasi baru. Yang kesepuluh, proaktif update kalau ada perubahan-perubahan peraturan. Kemudian buat Bapak Ibu PPK, PA, KPA, PPK, PA, KPA bertindak merangkap PPK, PPK yang diangkat, atau PPTK yang menjalankan tugas PPK, samalah pesannya ya. Pastikan apa saja dokumen pelimpahan kewenangan, penugasan Bapak Ibu sebagai PPK. Kemudian untuk PA-KPA yang melaksanakan tugas PPK, segera memastikan perubahan regulasi sehubungan dengan tugas kerja PPK-nya, ya kan? Petakan paket yang terdampak, sampaikan ke PA-KPA-nya. Ini kalau ada pengangkatan PPK ya. Kalau ada proses atau ada dokumen perencanaan yang terdampak akibat Perpres. Sesuaikan dokumen kerja, dokumen penetapan personel, pastikan spek teknis HPS kontrak sesuai dengan regulasi yang baru. Misal seperti contoh, terkait dengan spek teknis yang lebih semakin menekankan tentang bagaimana PDN dan TKDN-nya, bagaimana fungsi HPS yang sedikit ada perubahan dan hilangnya ketentuan 28 hari batas kadaluarsanya, kemudian terkait dengan beberapa perubahan ketentuan jenis kontrak. Nah, ini juga perlu dipastikan agar matching dengan Perpres. Kemudian e-purchasing ya, e-purchasing dicermati karena akan dominan sekali. Bahkan PPK bisa jadi bisa ini ya, PPK bisa bisa lakukan penyesuaian sekait sehubungan dengan e-purchasing yang berubah menjadi wajib ini. Kemudian kalau PPK dibantu oleh tim, kompetensi timnya ditingkatkan. Siapkan 2026 dengan skema regulasi baru, proaktif aktif dengan perubahan regulasi. Bapak Ibu Pokja lebih kurang mirip-mirip lah ya. Petakan paket yang dikelola oleh Pokja, pejabat pengadaan yang terdampak dengan Perpres. Apalagi kan kita lihat ya, metode pemilihan berubah. Bisa jadi nih Bapak Ibu, teman-teman, siapa misalnya? Teman-teman pejabat pengadaan. Begitu ada yang mengajukan pengadaan langsung, jangan langsung diproses tuh, tapi ingatkan dulu ya. Ingatkan dulu. Misal saya perlihatkan contoh ya. Hmm, nah, misal di berita acara reviewnya, berita acara reviewnya pejabat pengadaan, ini kan contoh template sederhana review. Nah, ada klausul seperti ini nih. Pejabat pengadaan meminta PPK untuk memastikan apakah pengadaan dimaksud sudah tersedia di dalam katalog atau belum tersedia, guna memenuhi ketentuan kewajiban pemilihan penyedia secara e-purchasing. Nah, kan ada upaya teman-teman pejabat pengadaan, Pokja ya, jadi jangan langsung laksanakan tender, jangan langsung laksanakan pengadaan langsung, tapi ingatkan dulu bahwasanya Perpres sedang memaksa e-purchasing menggunakan kata wajibnya, gitu kan. Maka PPK kita ingatkan lagi. Jadi bisa di kertas kerja Ibu dan Bapak ya, atau di berita acara reviewnya untuk mengingatkan PPK ketika masih ada yang PPK minta tolong pengadaan langsung, minta tolong tender gitu kan, bisa kita sampaikan.
Kalau yang ini sih, ini tambahan aja nih ya. Kalau ada PPK paket-paket yang masih ini masih apa? Masih suka mecah-mecah paket gitu ya, mecah-mecah paket. Ada pejabat pengadaan langsung diminta 10 paket pengadaan langsung, paket pokir misalnya. Wah, jangan mau itu. Ingatkan dulu PPK konsolidasi gitu kan. Pejabat pengadaan memang tidak punya kewenangan konsolidasi. Yang punya kewenangan kan UKPBJ ya. Makanya triknya bisa pejabat pengadaan buat telahan staf atau buat seperti ini ya, sampaikan ke PPK, tembusan kepala UKPBJ, atau pejabat pengadaan laporkan kepala UKPBJ, biar kepala UKPBJ mengkoordinasikan ke PA KPA PPK untuk dilakukan konsolidasi. Tapi yang terpenting tertulis ya, tertulis. Terus sedikit lagi, saya dari tadi sedikit lagi, padahal belum belum habis-habis. Oke, yang lainnya lebih kurang sama ya. Kemudian buat penyelenggara swaklola, nah buat Bapak Ibu yang jadi penyelenggara swaklola, pastikan swaklola pun ketika di dalamnya ada pengadaan wajib e-purchasing, maka lakukan pemetaan, khususnya untuk tim pelaksana PPK dan tim pelaksana swaklola ya, untuk memetakan bagaimana e-purchasingnya. Kalau tidak ada, ya berarti segera dipersiapkan. Walaupun kita memang bisa lihat sampai dengan 30 Desember, 30 April 2026 nanti ya akan ada penyesuaian agar pelaksana swaklola pun bisa e-purchasing. Tapi sekarang kita ingat ke e-purchasing wajib termasuk PDS penyedia dalam swaklola pun diwajibkan dengan e-purchasing. Tingkatkan kompetensi, siapkan 2026 dengan regulasi baru, proaktif kalau ada perubahan. Kemudian Bapak Ibu PPTK. Nah, Bapak Ibu PPTK ini bukan pelaku pengadaan. Bapak Ibu PPTK ini pengelola keuangan daerah. Tapi tupoksinya beririsan dengan pengadaan. Makanya ini pesan buat Bapak Ibu PPTK terkait dengan persiapan 2026 dikaitkan dengan pengadaan, sehubungan dengan Perpres ya. Pastikan apa saja dokumen kewenangan, butir-butir kewenangan yang ditugaskan PA KPA-nya. Tadi saya sudah perlihatkan ada beberapa contoh ya. Kemudian Bapak Ibu PPTK, apalagi kalau tidak ada pengangkatan PPK, PA KPA yang bertindak sebagai PPK, maka pasti PPTK jadi sibuk banget terkait dengan pengadaan. Maka petakan paket-paket yang dikelola mana saja yang terdampak akibat perubahan peraturan. Kalau ada yang perlu diubah, ingatkan ke PA KPA-nya. Ingat PPTK punya batasan kewenangan, jangan yang lebay, jangan yang berlebih-lebihan. Selebihnya nanti koordinasi sama PAKPA-nya, biar PAKPA-nya yang memutuskan yang bertindak. Kemudian tingkatkan kompetensi sesuai dengan regulasi yang baru. Saya apresiasi di beberapa daerah PPTK itu sudah ditambahkan sudah ditambahkan kewajiban sertifikat kompetensi ya, walaupun bukan wajib, tapi sama kepala daerahnya diwajibkan. Wah, itu keren banget tuh. Bahkan terdengar ada yang potong tukin TPP ya, kalau tidak memiliki sertifikat kompetensi. Wah, keren banget itu. Keren, keren. Kemudian yang kelima, siapkan 2026 dengan skema regulasi baru, proaktif. Satu lagi nih, Bapak Ibu, pihak lain yang juga perlu ikut mempersiapkan diri, tim teknis, ahli, sama tim pendukung. Kita ketahui, Ibu Bapak, PA, KPA, PPK itu kan tidak one man one show ya, tapi kolaborasi rame-rame. Ada pihak yang bisa dihadirkan untuk membantu. Nah, ini udah dipersiapkan nih dari sekarang. Ada tim teknis, ada ahli, tim pendukung. Tim teknis yang menetapkan PA. Kalau APBN, KPA. Tim teknis ini ciri khasnya dia berasal dari KLPD, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Tugasnya di 3 area tugas besar. Bantu-bantu ngasih masukan, kerjakan tugas tertentu. Bantu-bantu ngasih masukan, kerjakan tugas tertentu. Kemudian ada lagi ahli. Ahli ini kayak tim teknis, cuman dia bukan karena asal instansi, tapi karena keahliannya. Tugasnya memastikan pendampingan, ngasih pengawasan, memberikan penjelasan. Nah, itu tugasnya ahli. Ahli yang menetapkan PPK. Kemudian ada lagi tim pendukung yang menetapkan PPK, tugasnya bantu-bantu administrasi, bantu-bantu urusan kegiatan dan keuangan. Namanya tim pendukung. Nah, pastikan Bapak Ibu yang dilibatkan jadi tim teknis, ahli, tim pendukung, memastikan apa saja butir-butir kewenangan yang ditugaskan. Ya kan? Karena memang kalau kita lihat tim teknis, tim ahli, tim pendukung ini kan tugasnya generik banget nih, Bu Bapak. Sangat umum. Makanya nanti detailnya itu bagaimana dokumen penugasan. Kan misal contoh tim teknis, tugasnya cuma bantu-bantu, ngasih masukan, kerjakan tugas tertentu. Bantu-bantu, ngasih masukan, kerjakan tugas tertentu. Ya kan? Umum sekali kan? Makanya nanti di breakdown lah apa saja job desk-nya. Misal saya perlihatkan salah satu contoh surat tugas tim teknis ya. Nah, ini contoh ya, contoh surat tugas tim teknis. Nama-nama sebagai tim teknis ya. Tim teknis pada dinas misalnya ya. Apa nih? Mau dikasih tugas apa?
sesuai dengan kebutuhan. Karena areanya masih general, bantu-bantu, ngasih masukan, kerjakan tugas tertentu. Nanti pada saat misalnya Dinas Kesehatan mohon bantuan tim teknis dari PU, dari sejak bermohon sudah disebutkan pengen ditugaskan apa. Nanti pada saat Kepala Dinas bikin surat tugasnya, maka disebutkan job desk-nya apa. Misal contoh, berikan masukan terhadap spek yang sudah disusun oleh konsultan perancang. Berikan masukan terhadap HPS. Buatkan rancangan kontrak misalnya. Atau berikan masukan PPK pada saat review DPP. Atau mewakili PPK. Kalau PPK-nya PA-KPA kan bisa saja nanti ditugaskan tim teknisnya yang menjadi wakil pada saat melaksanakan review. Ya kan? Atau ini yang dimau KPK nih ya. Ada tim teknis kalau e-purchasing. Atau bisa jadi menjadi wakil sahnya PPK yang dituangkan dalam SSKK. Atau menjadi pejabat peneliti kontraknya PPK kalau ada adendum kontrak. Wah, banyak lah. Ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa kita petakan keberadaan tim teknis seperti apa kebutuhan-kebutuhan kerjanya ya. Begitu juga misal tim pendukung. Siapa tahu Bapak Ibu mau bikin tim pendukung dalam bentuk surat tugas ya. Karena memang tim pendukung ini kan fleksibel ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita buat misalnya surat tugas tim pendukung, maka bagusnya kita operasionalkan tugas tim pendukung tersebut. Misal, nah ini contoh tim pendukung ya. Membantu menyusun laporan kegiatan, bantu kumpulkan harga referensi pasar, referensi harga, bantu survei lapangan, bantu siapkan dokumen-dokumen absensi, notulen, dokumentasi kegiatan, bantu siapkan foto video aktivitasnya PPK misalnya, barang-barang yang nggak perlu pengujian mungkin bantu hitungkan barang datang. Nah, itu bisa kita libatkan tim pendukung. Yang penting penugasannya harus jelas. Makanya pada saat bikin dokumen penugasan untuk tim pendukung atau Bapak Ibu yang bertugas sebagai tim pendukung, pastikan apa saja nih butir-butir kewenangan yang diberikan biar jelas. Petakan tata kelola yang di ini yang Bapak Ibu tangani. Kalau ada hal yang perlu disarankan perbaikan ke PA KPA PPK-nya sampaikan, tingkatkan kompetensi Bapak Ibu sebagai tim teknis, sebagai ahli tim pendukung. 2026 dengan regulasi baru, proaktif, proaktif. Oke, Ibu dan Bapak, ini saya nggak bahas lagi. Rasanya sudah berapa kali saya bahas di beberapa kesempatan saya diundang diskusi untuk memberikan materi. Intinya sih Ibu dan Bapak, fase perencanaan pengadaan dan fase persiapan pengadaan adalah fase terbaik untuk memetakan potensi risiko. Maka lakukanlah pengelolaan risiko dengan sebaik mungkin. Ini nanti boleh dibaca sendiri beberapa slide-slide terkait dengan pengelolaan risiko. Nah, saya mengingatkan saja Ibu dan Bapak, pengadaan barang jasa itu rentan dengan permasalahan hukumnya ya. Makanya harus sudah diatur strategi-strategi. Jadi termasuk yang menurut saya critical point ya, yang perlu kita cermati, yang sampai nanti muncul masalah di ranah pelaksanaan kita. Nah, ini beberapa penyebab. Nanti boleh Bapak Ibu lihat sendiri ya. Ini rekapan saya dari dinamika permasalahan hukum yang terjadi di pengadaan. Menurut saya ada 7 hal ini yang menjadi faktor penyebab kenapa sering terjadi permasalahan hukum di pengadaan barang jasa. Ini SOP-nya boleh dibaca. Ini contoh cara pemetaan resikonya. Nah, ini Bapak Ibu, ini termasuk salah satu pendekatan juga nih. Menyiapkan 2026, tak ada salahnya kita juga mencoba mempelajari kisah-kisah yang sudah pernah terjadi ya. Bahkan ya, ini bahasa pujangganya lah ya. Sebelum menempuh jalan pencegahan atas permasalahan 2026 nanti, tak ada salahnya kita menggali dulu berbagai macam rupa-rupa nestapa yang kadang lahir dari proses pengadaan barang jasa. Katanya, cukup baik mempelajari kisah nestapa orang untuk diambil hikmah perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Tapi katanya tak nyaman sekali ketika kisah nestapa kita dipelajari orang. Makanya, ketika kita berinteraksi dengan banyak orang dan kita mendapatkan beberapa kisah-kisah nestapa orang, menarik nih untuk kita jadikan bahan referensi untuk tak kita ulang di kemudian waktu ya. Untuk tidak kita ulang di kemudian waktu. Ibu dan Bapak, yang perlu dibangun strategi untuk pencegahan resiko. Yang pertama tadi pahami tugas dan kewenangan. Yang kedua update regulasi dan perubahan proses bisnis. Yang ketiga biasakan membuat pemetaan potensi masalah. Yang keempat kolaborasi dengan banyak pihak, apalagi yang dapat memberikan kontribusi perbaikan-perbaikan sistem. Kemudian yang kelima, full tertib administrasi. Kata pujangga, lakukan yang tertulis, tuliskan yang dilakukan.
Terakhir, Bapak Ibu, sebagai penutup, pengadaan bukan sekedar proses administrasi, tapi medan ujian integritas hukum dan moral bagi setiap aparatur. Yang selamat bukan yang paling pandai, tapi yang paling patuh pada hukum dan azas-azas pemerintahan yang baik.